loh sayang, Masya Allah. Bayarannya 2M. Bunda Amel luar biasa ya Bun ya. Ibu-ibu sekalian, kita doakan Bunda Amel sehat selalu, putra-putrinya sukses selalu. Baik bunda-bunda sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Semoga semua urusannya dimudahkan, semoga seluruh keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, semoga semua apa yang dilakukan dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan semua mendapat syafaatnya, semua bisa duduk bersama di telaga kausarnya, semua diberi kesempatan untuk meminum airnya sehingga kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bunda-bunda sayang, anggota majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah, kita doakan Bunda Mirna yang kita cintai, Ustadz Syafi'i, suami beliau yang sama kita hormati, guru kita semua, semoga selalu diberi kesehatan, diangkat semua sakitnya, selalu diberi umur panjang yang bermanfaat buat umat dan buat kita semuanya. Insya Allah yang mendoakan mendapat pahala yang serupa juga insya Allah. Alhamdulillah. Juga teman-teman pengurus MMAT, hijau-hijau sage semuanya alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Insya Allah kita udah lama ya gak pergi bareng ya. Emang MMAT kok jarang jalan-jalan sih, gak kayak majelis yang lain. Soalnya sekali jalan kita mau ke Andalusia, Spain and Maroko. Wah, nabungnya lama jadinya ya. Nanti April tanggal 7 ya Mbak Lis ya, 2026. Alhamdulillah. Ayo kapan lagi kita ke sana ya? Nabi menyuruh kita untuk pergi yang jauh. Alkisah, cerita dulu deh. Nabi sedang tertidur. Tapi kan kalau Nabi tidurnya tetap mendengar ya. Kemudian Nabi terbangun. Kata Nabi, satu saat nanti umat Islam akan menguasai Konstantinopel. Bahkan jauh sampai Eropa. Maka kemudian nanti pasukan Islam akan ke sana dengan menggunakan kapal. Waktu itu belum ada kapal, makanya belum ada kapal laut, baru perahu kecil aja. Maka Nabi bilang pakai kapal. Padahal itu masih baru imajinasi ya, mimpi. Tapi itu visi sayang. Maka kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dalam rombongan itu. Dia bernama Ummi Haram binti Milhan. Searching deh kalau nggak percaya. Ummu Haram binti Milhan. Maka kemudian perempuan itu sampai hari ini sayang, dia ikut dengan pasukan Islam, merdekakan, mengambil alih pasukan yang luar biasa sampai di Pulau Siprus. Where is Pulau Siprus? Dekat Bakahuni apa dekat Merak? Ya kan? Masya Allah, Pulau Siprus ternyata Yunani hampir menuju Eropa. Luar biasa, di situ kuburan seorang sahabiah perempuan 1400 tahun yang lalu, namanya Ummi Haram binti Milhan. Cita-citanya udah ke Pulau Siprus, belum ada internet, belum ada gadget, belum ada WhatsApp, apalagi GoFood. Iya kan? Hari ini semua udah ada, begitu Bunda Amel nyampein, Bu jalan-jalan Spain with Maroko, langsung hah? Itu ya kan, jangan itu dulu. Dan kemudian beliau gak punya apa-apa, gak punya tabungan. Tapi beliau minta pada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku termasuk di dalamnya. Dan hari ini orang-orang yang lihat atau ziarahin kuburannya di Pulau Siprus bukan cuma orang Islam. Orang-orang di luar Islam ke sana. Kenapa? Karena begitu kagumnya ada seorang perempuan 1400 tahun yang lalu ikut bersama laki-laki untuk nyebrangin lautan di mana zaman dulu belum ada kapal. Titanic juga ngimpi aja belum dulu. Nggak ada sayangnya, apalagi krus-krus yang ada sekarang belum ada. Itu luar biasa ya. Saya suka banget tuh, saya makanya buru-buru saya hafal itu dari, saya udah lama membaca hadis ini ya. Ummi Haram binti Milhan. Masya Allah ya, ini perempuan yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah semua yang di sini insya Allah Umi doakan rezekinya banyak,
sehat walafiat, dijauhkan dari musibah, didekatkan kepada kebaikan, dimudahkan semua cita-citanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu tadi cerita, boleh dicek nanti ya. Perempuan yang salah satunya juga Umi kagumi ya. Jadi makamnya ada di Pulau Siprus, Bu Lina. Sampai sekarang tuh Bunda, yang banyak orang datang ke sana. Pulau Siprus itu pulau sendiri ya, biasanya sih orang ke Turki dulu kalau mau ke Pulau Siprus. Karena Pulau Siprus itu bagian dari Turki, walaupun ya sempat juga ribut-ribut sedikit dengan Yunani ya, karena memang perbatasan. Jadi begitu teman-teman sekalian, MMAT yang Umi cintai karena Allah. Terus kenapa sih kok pilihannya bersama Tazkiyah? Wah Tazkiyah sih pokoknya udah gak diragukan lagi deh. Pokoknya sampai Umi juga promosiin ke teman-teman Pondok Gede nih Mbak Lis ya Bunda Mirna. Alhamdulillah udah ada yang daftar 12 orang. Ayo ikutan makanya, jangan ketinggalan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka bilang apa? Kita akan menapaktilasi Bunda. Cerita ini adalah kalau di Turki ada gereja menjadi masjid, Hagia Sophia. Nanti kalau ke Andalusia kita akan sedih menyaksikan masjid terbesar di Eropa. Karena ketidakkompakan umat Islam sekarang menjadi gereja yang terbesar di sana, namanya katedral, ya kan? Coba sangat menyedihkan. Ini kenapa sebabnya? Nanti kita akan cerita, akan bahas apa sih yang menyebabkan. Salah satunya adalah karena kita jauh dari Al-Quran. Salah satunya adalah udah jauh dari Al-Quran kita nggak kompak, iya kan? Beda sedikit marahan, beda sedikit marahan. Kamu pakai usoli nggak? Enggak. Kamu pakai nggak? Pakai. Kamu pakai sodaqallahul azim ya? Ih nggak nyunah, tahu nggak sih? Ibu tahu nggak sih artinya sodaqallahul azim? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa baru beda begitu rame, akhirnya nggak ngaji, nggak berteman lagi, ya kan? Kenapa? Beda pendapat aja marah, padahal kita sudah dilatih dari dulu beda pendapatan. Betul atau tidak? Betul kan? Beda pendapatan diam-diam aja, ya. Beda pendapat ya, bulingkan ya, baru kurang aja udah langsung marah ya. Mudah-mudahan insya Allah di sini tempatnya Bunda kita bersama-sama menjalin ukhuwah, menjalin kebersamaan ya sayang. Mudah-mudahan setiap langkah Bunda dan adik-adikku sekalian semua di masjid ini, di ruang Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkahnya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sebenarnya Umi terlambat nih, harusnya dari kemarin-kemarin bahas tentang tadabur surat Al-Kahfi. Kita udah semuanya lihat, saya lihat dari wajah-wajahnya insya Allah sudah rutin baca Al-Kahfi. Kita baca Al-Kahfi karena dengar-dengar Ustadz bilang hari Jumat baca Al-Kahfi. Al-Kahfi banyak sekali manfaatnya. Wow kita buru-buru deh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ngebut. Tahu-tahu udah Jumat sore. Ya Allah belum baca. Langsung deh ya, Masya Allah, lumayan deh 10 ayat ya, dan seterusnya misalnya ya. Nah hari ini kita semua tadabur ya Bun ya, jadi kita tahu karena kata Nabi SAW, al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu penting sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Jadi sebelum baca Al-Kahfi kita tahu dulu, apa itu keutamaan surat Al-Kahfi, apa itu keutamaannya. Dan bagaimana dan kenapa kita baca surat Al-Kahfi? Yang pertama, bunda-bunda sayang, surat Al-Kahfi adalah merupakan surat Makkiyah. Apakah itu surat Makkiyah? Sebenarnya Umi maunya taruhnya di sini nih. Umi tasnya baru, halo. Matching kan? Tuh, ada yang belum punya kayaknya deh. Ya Allah, kenapa sih punya dong? Kan jadi kita samaan tuh. Matching ya kayaknya ya. Ada yang mau fotoin? Ntar Umi bikin konten deh kalau nggak ada yang fotoin ya. Baik maaf, just kidding sayang ya. Intermezzo sedikit karena ini nanti teman-teman MMAT jadi pada seneng. Semua pesen, kita semuanya pesen ya Bu Linda. Tas yang cantik ya Bunda Mirna, cantik kan Bunda Mirna? Tas Kia tuh identik dengan biru ya. Maka hari ini Umi pakai biru-biru ya. Alhamdulillah. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Turun ketika periode Nabi di Mekah 13 tahun. Makanya isinya kebanyakan akidah. Kalau Mekah, surat-surat yang turun di Mekah Bunda isinya tentang akidah, pengokohan iman. Belum turun hukum-hukum. Belum hukum tentang puasa, hukum tentang zakat, hukum tentang haji, hukum tentang perkawinan dan lain-lain belum. Karena hukum-hukum iman dulu kokoh baru kemudian hukum-hukum baru turun. Gitu sayang. Maka hukum-hukum biasanya adinda di Madinah.
ya. Maka ini suratnya namanya Makiyah. Apa surat Makiyah sayang? Surat-surat ayat-ayat Quran yang turun ketika Nabi berdakwah di Mekah. Bukan surat yang turun di Mekah, bukan. Karena nanti ada ayat Quran yang turunnya tidak di Mekah. Di luar Mekah, di luar Madinah. Maksudnya lewat mana? Nah berarti nabinya berada dalam dakwah periode Mekah. Gitu ya sayang ya. Turunnya bisa saja di luar Mekah. Tapi Nabi waktu itu 13 tahun pertama uni di Mekah ya bunda-bunda sayang. Kemudian ayatnya dari surat Al-Kahfi suratnya nomor 18 terdiri dari 110 ayat. Masya Allah ya, pojok kiri bawah yang selesai itu. Ngikutin Ustadz Adi Hidayat ya. Baru bisa itu doang ya. 110 pojok kiri bawah, tuh udah habis tuh selesai. Karena Quran pojok ya bun ya. Kemudian bunda-bunda sayang, dari surat Al-Kahfi 110 ayat ini, surat Al-Kahfi terdiri dari juz 15 dan juz 16. Hampir akhir juz 15 menuju juz 16. Dalam satu surat Al-Kahfi 110 ayat tidak sampai satu juz, tapi sedikit lagi satu juz ya. Jadi kalau kita baca tambahin lagi sedikit ya, tambah lagi Al-Waqiah untuk kalau sehari one day one juz ya. Karena hampir satu juz tapi belum ada. Nah, kemudian surat Al-Kahfi bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah surat yang memang ada keutamaannya. Terus baca Qurannya yang mana dong? Kalau cuma baca Al-Kahfi. Ini hadisnya Jumat. Jumat pergantian hari dalam Islam bunda-bunda sayang diawali dari maghrib. Ya, jadi bukan jam 00. Kalau misalnya baca Al-Kahfi hari Kamis asar gimana Umi? Ya belum, ngebut bener sih. Biar nanti kalau ada itunya listnya aku nomor 1 gitu kan ya. Berarti itu masih hari Kamis sayang ya. Tapi begitu maghrib Allahu Akbar. Langsung buru-buru wudhu, sholat, baru kemudian baca Al-Kahfi. Nah itu baru masuk Jumat sayang ya. Maka jadi pergantian hari dalam Islam adalah maghrib ya, bukan isya. Nanti kalau mohon maaf kalau nanti menantunya melahirkan anak ya ketika maghrib udah malam lahirannya berarti udah masuk hari berikutnya. Jadi akikahannya 7 hari ke depannya kan. Seperti itu ya. Nah maka kemudian ada banyak hadis-hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama hadisnya adalah keutamaan baca surat Al-Kahfi. Ibu-ibu jazakallah Mas Amril sudah merapihkan. Ini kita akan lihat. Ya ini surat Al-Kahfi terdiri dari 18 ayat. 110 ayat surat 18 ya. Kemudian di antara juz 15 dan 16 Makiyah terdiri dari 110 ayat. Keutamaannya kita baca ada beberapa hadisnya. Ibu sekalian, ada beberapa hadis yang akan Umi sampaikan. Nah, ini dia hadisnya. Yang pertama, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Bunda, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ya, hadis ini sahih, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, jadi dapat cahaya. Para ulama mengatakan yang dimaksud cahaya adalah cahaya di dunia dan juga cahaya nanti kelak di kubur. Atau cahaya juga nanti ketika kita meniti sirat. Itu dikatakan demikian para ulama. Jadi waktu itu Umi udah pernah jelaskan sirat kubur gelap gulita. Cahayanya dari mana Bunda? Cahaya dari amal soleh kita. Maka insya Allah kita akan berusaha istiqomah untuk membaca surat Al-Kahf. Ya. Nah Umi tambahkan lagi Al-Kahfi artinya goa. Goa itu dalam bahasa Arab ada 2 Bunda. Satu goa disebut dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Yang pertama adalah ghor. Ini kalau di surat 9 ayat 40. Nanti Bunda boleh cek ya. Di surat 9 ayat 40, surat At-Taubah ayat 40. Itu Allah menyebutnya goa itu ghor. Ketika 2 orang ada di ghor itu bukan gor. Nah kalau bahasa Indonesia gor tuh ya. Gedung olahraga gitu ya. Kalau ini pakai ghain. Ghor itu kalau dalam bahasa Arab goa itu kecil. Cukup 1 sampai 2 orang. Makanya gua Hiro itu juga ghor dibilangnya. Kemudian gua Sur itu juga ghor dibilangnya. Karena cukup hanya 1 sampai 2 orang. Tapi kalau guanya lebih besar sedikit ya, sebisa menampung 5, 6, 7 orang, maka disebut kahf atau kahfi tulisannya. Kahf bacanya sebenarnya kalau berhenti kahf ya, kahf ya kan. K sama fa-nya dijadi 1. Tapi kalau dilanjutkan kahfi gitu ya. Goa yang bisa menampung 5, 6 sampai 7 orang, Bun.
Nah ini dia bunda-bunda sayang ya. Maka disebut dengan Kahf atau Gua Kahfi. Alhamdulillah Umi bersama teman-teman dari pengurus Majelis Taklim Andalusia ya Bunda Mirna ya. Pernah ke Gua Kahfi. Ayo makanya ikutan. Belum tahu kan? Nah, di Jordania. Jadi yang mengaku-ngaku bahwa ini Gua Kahfi ada di Jordania, ada lagi di Turki. Mereka juga mengaku. Tapi kalau kita bandingkan yang paling mirip adalah yang di Jordania. Di Jordan, itu mirip sekali. Kenapa? Nanti jadi Gua Kahfi tadi ya cukup untuk berapa? 7 orang. Nah kemudian ada hadisnya lagi. Tunggu sebelum Umi lanjut ceritain Gua Kahfinya ya. Rasulullah SAW pernah ditanya sama orang Yahudi. Gitu kan ya. Hei Muhammad, panggilnya Muhammad doang. Ya kan namanya juga dia Yahudi kan. Ya, jadi dia gak hormat. Muhammad, kalau emang betul kamu Nabi, kamu tahu gak? Berapa lama pemuda Kahfi berada di gua? Dan berapa orang dia ada di situ? Nabi udah yakin pasti akan dijawab oleh Allah. Nabi bilang, hei orang Yahudi besok datang ya ke rumah aneh. Aneh akan jawab besok. Nabi lupa gak bilang insya Allah. Maka akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Ucapkan insya Allah. Besoknya orang Yahudi datang, Nabi belum dapat wahyunya. Tuh ya kan. Nah, kalau kita beda orang Indonesia. Bu besok saya mantu loh, ibu datangnya insya Allah. Tapi dalam hati gak datang gitu. Ya kan? Jadi kalau insya Allah berarti datang ya Bu Lina ya, bismillah kan. Udah insya Allah mau datang, betul gak Bun ya? Kecuali emang halangan yang betul-betul syar'i ya sayang ya. Maka oleh karena itu Nabi ditegur oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ya. Harus kalau kita berjanji sesuatu sayang, harus mengucapkan. Ngucapin apa Bun? Oh gak denger cuma 2 yang ngomong. Ngucapin apa Bun? Nah tuh baru tuh yakin supaya terekam betul di sini. Insya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan hemat-hemat banget ya. Begitu dateng gak? IA, apaan tuh? Insya Allah, ya Allah pelit banget sih ngetik aja susah bener. Ya kan, ya kan, betul apa betul Bun ya? Kadang-kadang pada begitu ya. Ada yang kirim sama Umi, si U sama ini, apa dia, sama T, udah. Apa nih, Umi pikir cut gitu kan, yang CUT. Ngetanya see you tomorrow, ya Allah. Segitunya mau see you aja ya Bun ya. Masya Allah begitu Bun, sekarang model hemat Bun ya. Paket hemat. Nah Umi jelasin ya, akhirnya tidak turun ayat Quran Bun. Tentang pertanyaan orang Yahudi tadi. Nabi bisa jawab gak? Gak bisa, karena kejadian Ashabul Kahfi adalah kejadian yang udah sangat lama. Nabi belum lahir pada waktu itu. Nabi tidak bisa menjawab, maka kemudian Allah menegur, kalau ada apa-apa maka jawablah insya Allah. Maka kemudian akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Ya, tentang cerita pemuda Ashabul Kahfi tadi ini. Nah sebelumnya Umi sampaikan, jadi cerita tentang Ashabul Kahfi ini, kalau kita ceritainnya di Jordania sambil lihat guanya, itu langsung kita kebayang tuh. Ya kan? Kebayang tentang surat Al-Kahfi. Bagaimana kan tiap Jumat dibaca. Betul gak sayang? Jadi langsung bisa kita langsung tahu. Ya, oh begini nih kisah Ashabul Kahfi. Jadi guanya itu ya betul-betul dari batu-batuan semua, menghadapnya ke utara. Jadi kalau itu timur, itu barat teman-teman sekalian, utara, selatan. Jadi menghadap ke utara, jadi dia tidak menghadap ke sinar matahari. Tapi dari batu-batu yang ditumpuk itu ada celah-celahnya. Ada sedikit celah-celahnya. Sehingga matahari masuk gak? Karena kan 309 tahun. Betul gak? Iya kan? Maka kemudian teman-teman sekalian di situ terbukti ada 7 kuburan. Dihitung tuh. Dikasih tahu sama guide-nya tuh, Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Jordania itu, ya Bunda Mirna ya. Nah jadi menghadap ke utara kita masuk dari gua itu 7 kecil. Gak bisa kalau segini semuanya masuk. Ini MMAT mau masuk semua, gak bisa, harus gantian ya. Kalau gak itu namanya bukan goa, itu namanya gor beneran ya. Gedung olahraga namanya ya sayang. Maka kemudian Bunda sayang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, gimana nih cerita tentang surat 9 sampai 26. Kita ceritain langsung aja ya. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang sangat bengis. Cenderung memang, makanya ada orang yang suka gak mau kaya. Nanti kalau kaya sombong, yang miskin sombong juga banyak. Ya kan, gak usah nunggu kaya, betul gak Bun ya? Ngapain nunggu kaya? Nanti kalau kaya sombong, ya Bunda udah niat sih. Miskin aja yang sombong banyak, betul gak Bun?
Kenapa sih orang miskin sombong? Orang miskin yang sombong itu udah gak punya duit, gak punya apa-apa, rumahnya juga 4L. Tahu gak 4L ukurannya? Lu lagi, ya kan? Atau RSSSSS, Umi menghina. Enggak menghina, emang kenyataan. Ya Allah, jangankan mau lari-lari ya kan, ruku aja, sujud aja, udah senggol-senggolan sempit sekali. Situ lagi, ya kan? Masya Allah, saking sangat sederhananya. Bun, suruh ngaji gak mau. Diajakin ngaji gak mau, diajak baca Quran gak mau, diajak datang untuk belajar Quran gak mau juga. Mau mendengarkan taklim gak mau. Beneran Umi gak bohong. Umi kan bikin itu, perkumpulan tuh Bu Is di Jati Bening. Pengajian pemulung, ibu-ibu pemulung. Ya kan, datang biar pada mau datang pertama kali kan duitnya belum banyak nih. Kasih kerudung. Ibu pakai kerudung baru, ya makasih ngaji. Pulangnya bawain minyak goreng, mau. Pekan depan ngaji lagi ya Bu, nih ada yang belum bisa nih Al-Fatihah aja belum bisa. Iya deh, tapi pekan depan dikasih apa Bu Nani? Gula, udah ya. Sekilo nggak ada mereknya, nggak ada merek, nggak ada yang endorse ya kan, nggak pakai merek jadinya gulanya, yang kiloan itu sayang. Datang lagi ya kan, kemudian besoknya lagi ada yang ngasih mukena ya kan. Besok lagi kasih mukena, baru diplastikin. Besok lagi Umi udah kehabisan nggak bawain apa-apa, nggak pada datang. Ya Allah ya Robi, pernah dibantuin sama MMA dulu ketika Bunda Mirna belum bergabung sama kita dulu ya, yang di Bantar Gebang, pemulung ya Nena ya. Kita bawain sembako, datang semua Bunda Mirna, sampai sembakonya kurang. Makanya Umi kalau bagi-bagi sembako gak mau bilang-bilang. Biasanya salah prediksi, yang datang lebih banyak daripada sembakonya. Betul gak? Habis teman-teman MMAT bawa sembako, udah gak bawa sembako lagi. Ngaji dari 35 jadi 11, jadi 8, jadi 3, satu pun gak datang akhirnya. Gitu Bunda Lingkan dulu kan pernah datang ya. Masya Allah. Terus akhirnya Umi datengin aja ke rumah-rumahnya. Kenapa sih Ibu gak mau ngaji? Bu Nani kalau ngaji lama 2 jam. Itu kalau mulung beresin kertas, kan di Bantar Gebang. Itu di Jati Bening juga begitu. Kalau mulung biasanya sehari 45.000 2 jam. Ngaji gak dapet duit. Ya Allah, dia mata duitan Bu. Ya Allah, jadi bingung kita ya. Emang benar sih, benar kalau kata Ustadz Syafi'i, guru kita semuanya. Jangan salahkan ikan kita ketika nyebrang ke kolam yang lain. Karena di kolam kita tidak dikasih makan, tidak dikasih air. Jadi emang gak bisa kita pungkiri ya. Pokoknya semuanya UUD ya Bun ya. Apa Bun UUD Bun? Ujung-ujungnya duit. Ya Allah, makanya mudah-mudahan Umi doakan semua yang datang kaya raya. Kaya sekali, kaya banget. Biar jadi orang dermawan, bisa memberi kepada yang kurang, akhirnya mereka ngaji insya Allah ya. Kalau belum kaya banget, kayak sekali ya minimal kayak gini lah. Ya kayak gini kan udah alhamdulillah ya Bun ya. Selamat ya Bun ya. Ini kenyataan loh Bun. Nah jadi rajanya bernama Dikyanus. Raja ini kejamnya luar biasa. Semua orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dibunuh. Semua harus ngakuin dia Tuhan, gak boleh menyembah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Harus memuji dia, menyembah dia. Maka akhirnya pemuda-pemuda ini gimana caranya supaya menyelamatkan iman? Ya Bun ya, sama kayak tukang sisir Masyitoh, ya kan? Atau mungkin tukang sisir putrinya Firaun. Atau seperti kisah yang Bunda baca di surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Seorang pemuda ya, karena dia dipaksa ibu sekalian untuk menyembah Tuhan selain Allah, maka akhirnya dia lebih baik menyebur ke parit. Namanya paritnya itu adalah Ashabul Ukhdud. Itu di surat 85. Ya, surat Al-Buruj. Nah, maka akhirnya pemuda ini gimana nih? Aduh, ntar kita daripada kita dibunuh, terus kita atau harus menyembah dia, udah lebih baik kita bersembunyi. Akhirnya 7 pemuda ini hijrah, bersembunyi. Mungkin kalau sekarang ujlah ya, ibu sekalian ya. Maka dia ujlah pergi karena untuk menyelamatkan imannya, ibu sekalian. Maka dia pergilah ke goa, 7 orang. Nah nama goanya tadi disebut dengan Al-Kahf. Kenapa? Karena cukup untuk menampung 7 orang, ibu sekalian. Mereka ngumpet di sini semuanya untuk menjaga imannya. Karena dia kalau enggak dia harus menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Bun, kita juga gitu. Bunda juga begitu. Bunda sih enggak ke goa deh. Dipaksa kalau akhir tahun kerja di satu tempat harus pakai topi itu. Betul enggak? Padahal kita orang muslim, ya kan? Atau mungkin
mungkin nanti kalau bosnya bukan muslim, nanti pasti akhir tahun diajak jalan-jalan, kemudian merayakan di tanggal 25-nya. Tetap aja kerja di situ. Atau disuguhin minuman keras. Atau kemudian, Umi beneran loh, demi Allah nih gak bohong. Ada teman cerita kerja di bosnya bukan muslim. Terus akhirnya diajak jalan-jalan ke Bali. Dikasih minuman keras Bunda. Botolnya kecil Umi, harganya 200 juta. Ya Allah, ternyata mau dosa aja mahal ya ternyata ya. Kalau ngaji murah aku gak mau datang sih, heran. 200 juta dia bilang, yang bener. Umi nanya mereknya, Umi lupa Umi, harusnya difoto ya. Umi lupa, maksudnya juga ngapain juga sih ngafalin ya. Gak jadi deh, udah gak usah nanyain ya. Orangnya masih ada sih nomor handphonenya, nanyain apa jangan nih? Jangan ya, jangan ngapain ntar teman-teman jadi terbayang-bayang lagi. Jangan deh, jangan dikasih tahu ya. Udah gitu kan dituangin sama teman-temannya itu. Udah gitu dia gak, ya karena dia katanya gak enak. Tuh kan bener ya, 5 temanmu akan mempengaruhi kamu. Betul gak sayang? 5 teman Umi baca Al-Kahfi, Umi baca Al-Kahfi. 5 teman Umi menghafal Quran, bolehkan. Umi menghafalin Quran, walaupun enggak sehebat mereka. Tapi 5 teman kita sukanya shopping, kita shopping juga. Walaupun jepitan, ya kan. Ikat rambut, ya kan. Beli juga, padahal sih sebenarnya enggak butuh, habis enggak enak sih pada belanja, maksudnya saya enggak sih gitu kan ya. Betul atau betul? Bener kan, udah pada ngangguk-ngangguk Bunda Mira. Gitu. Tapi yang paling gak enak kalau 5 temennya hobi ngutang. Nah, kita ikut ngutang. Enggak ngutang Umi, kita mah duitnya banyak kan mau jadi orang kaya yang dermawan. Enggak ngutang, tapi dia ngutang sama kita. Kita kan enggak enak, betul gak? Bentar, aduh maaf nih ATM aku rusak ternyata. Ini M-bankingnya kok gak bisa ya, sinyal kali ya. Tolong dong sekali, 2 kali, 3 kali. Udah 5 kali loh, lihat. Betul apa betul Bun? Ya kan, nanti dijamin ya Bunda Mirna. Kemarin kan waktu pergi sama Umi gak pinjem ATM kan? Enggak ya, Nena ya, enggak minta bayarin juga kan? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tenang, aman terkendali insya Allah ya. Aman Bu Lis, nanti tolong laporan ya. Jadi teman-teman sayang yang dirahmati Allah, beneran loh teman tuh pengaruhnya besar. Umi gak bakal jadi seperti ini kalau tidak berteman dengan orang-orang yang baik. Umi ketemu Bunda Mirna tahun 90 ya Bun. Gak berpisah kita ketemu lagi ya. Mohon maaf Bunda jangan bosen ya sama Umi ya, alhamdulillah. Tahun 90 ada yang belum lahir deh kayaknya nih, belum lahir kan. Betul apa betul? Tahun 90 udah ketemu Bunda Mirna. Kalau enggak begini Umi. Dengan izin Allah didoakan, punya teman yang baik-baik, mengingatkan. Betul gak sayang? Akhirnya nih pemuda ini bersembunyi Bun. Kita juga gitu. Ketika kita sedang sedih, ketika sedang galau, ketika sedang resah. Jangan bikin status. Ya Allah ternyata gegana melanda diriku. Gelisah, galau dan merana. Ya Allah penyakitnya banyak bener ya Bun ya. Gelisah, galau, merana lagi ya Allah. Jangan jangan. Insya Allah semuanya bahagia insya Allah. Akhirnya gimana caranya kalau lagi gelisah jangan ke mall. Wama adroka ma mall. Ibu-ibu sekalian ya. Apakah kamu tahu apa itu mall? Ada yang gelisah tuh perginya ke mall. Aduh Umi kalau ke mall tuh adem. Adem waktu di mall. Begitu pulang Allahu Akbar. Ya Allah itu tadi bagus banget ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan dapat arisan sami Allahu liman hamidah, bener deh kayaknya tuh. Cocok banget tuh merah sama merah. Pikirannya tuh, kan ada setan yang mengganggu kita sholat Bu Meti. Betul gak sayang? Iya, keinget terus. Betul apa betul Bun? Tadi harganya berapa ya? Tapi kalau gak salah tadi lagi diskon ya. Apa balik lagi ya gitu. Balik lagi Bun, bisa tuh ya. Jangan Bunda, Bunda sayang cantik adikku. Kalau lagi gelisah berwudu lah. Salat sunnah 2 rakaat. Ingat Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Betul gak sayang? Allah sangat sayang kepada kita semuanya. Ayo, Ar-Rahimnya Allah luas. Bahkan Ar-Rahimnya Allah ada 100. Diturunkan oleh Allah 1 di muka bumi ini. Masih disimpan 99 di surga nanti kelak insya Allah. Maka mendekatlah kepada Allah, apa kata Allah? Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, sungguh Allah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dekat sama Allah. Ke dukun bayar, udah bayar pakai inden lagi. Ada dukun yang inden ada loh Bun, ya kan? Jangan, mendingan kita menuju Allah. Wudu, sholat sunnah 2 rakaat, Bunda, baca Quran yang mana aja. Umi udah bilang,
Ya, kalau yang ingat boleh dilanjutkan. Kalau lama buka aja. Yang mana saja insya Allah semua ayat Al-Quran adalah asyifa. Dia adalah obat. Minimal kita lebih tenang. Coba deh. Kita lebih tenang ketika baca Quran. Istighfar. Sambil menunggu pakai kerudung, ya kan. Kalau misalnya lagi haid, it's okay. Baca zikir. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang harus kita lakukan. Maka akhirnya pemuda ini enggak terasa dia tertidur di goa tersebut. Sampai panjang tidurnya. Dan tidurnya di luar goa itu ada anjing. Anjingnya enggak tidur. Posisinya tidur tapi posisinya tuh dalam hadis tuh dikatakan dia duduk sambil tangannya tuh begini gitu. Jadi sambil matanya melotot. Sehingga orang pikir dia jagain. Orang yang dalam gua, maka tidak ada orang yang mau masuk atau bisa masuk. Karena anjingnya tuh posisinya siaga. Siaga bun. Pernah lihat gak kalau di Istana Negara tuh yang jaga pintu. Tuh kayaknya kalau ada lalat juga dia diem aja tuh gak akan tepak ya. Umi sampai gini itu orang apa patung sih pas Umi liatin, oh orang ternyata ya. Dia tegap banget tuh. Betul atau betul? Ya, Umi kalau istana belum pernah masuk, kalau pernah di ceramah di Kelapa II ya, apa tuh di Depok Brimob, ya Brimob. Itu kan yang jaga gitu juga. Akhirnya Umi beraniin. Kenapa Umi berani bun? Alhamdulillah komandannya yang ngundang. Pas Umi masuk mobilnya, dia langsung prak. Siap, mau kemana bu? Katanya gitu ya. Izin, saya diundang sama komandan. Bapak Jenderal Syafi'i, iya betul. Silakan bu, ya siap. Langsung kurakannya kecek banget ya kan. Nggak berani dia marah, hello. kata teman-teman Umi kalau kita nggak boleh masuk ceramahnya nggak jadi. Ya. Akhirnya malah dianterin ya kan. Itu tegap sekali ya bun ya yang jaga itu ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul siap mereka. Nah ini begitu tadi anjing itu begitu. Anjing itu bernama Rokim. Ibu sekalian, ya kan? Ada dalam Al-Quran ya. Namanya apa anjingnya bun? Rokim. Umi mau memberitahu, bunda menurut para ulama tafsir ini menunjukkan semua siapapun dia yang memberi dukungan kepada dakwah, yang memberi dukungan kepada MMAT, Majelis Muslimah Andalusia, Tazkiyah, yang memberi dukungan orang-orang yang berdakwah, berjuang di jalan Allah, cinta Quran, sayang kepada Quran, mendukung Palestina, bakal dimuliakan oleh Allah. Contoh Adinda contoh, anjing apa sih kerennya tuh si anjing. Udah mana najis lagi dia. Betul gak sayang? Najis gak sayang? Najis, lidahnya selalu terulur. Ada orang baik atau tidak baik gonggong terus dia. Gak sopan bener nih dia. Betul apa betul? Dia gak bisa bedain antara maling sama tamu terhormat. Ya kan bun? Gonggong juga kan dia. Maka oleh karena itu maaf, seekor anjing yang mohon maaf di muka bumi ini buat kita najis. Tapi Allah sebut di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebut dalam Quran bunda? Rokim, nama anjing itu. Karena dia menjaga orang beriman. Anjing yang najis karena mendukung orang beriman mendapatkan posisi mulia dalam Al-Quran. Allah tulis namanya Rokim. Apalagi kita manusia yang memang Allah muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mendukung dakwah. Kita dukung bunda. Ustadz Syafi'i Antonio ingin mengembangkan ekonomi syariah. Ingin menjadikan Tazkiyah menjadi pusat syiar dakwah. Umi pernah kesini hari Jumat. Tapi Umi gak bilang-bilang sama bunda. Oh sengaja ngumpet-ngumpet dong. Nanti bunda repot. Umi mau sholat ikutan sholat Jumat. Maksudnya kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kan bisa. Di sini gak bisa penuh. Umi udah kelilingnya, udah sampai ke bawah, sampai ke sana-sana penuh semuanya. Di bawah penuh, ini penuh, sampai di luar-luar sana. Sampai Umi biar, ya Allah penuh banget. Parkir gak bisa, terus Umi panggil aja tukang parkir. Umi pura-pura buka dompet. Iya bu, siap, prit. Nah kan, padahal Umi baru buka dompet doang, langsung dia prit. Langsung disuruh yang lain minggir. Ini bu di depan persis Umi, di depan situ bisa parkir. Bukan di dalam, di luar. Udah gak bisa di dalam. Di luar tapi pas di depan pintu. Bener juga, terus kata teman-teman, jadi gak ngasih? Ya jadilah, orang udah dikasih parkir. Ya kan? Tapi mungkin kalau gak buka dompet juga gak dikasih parkir. Karena pada jauh-jauh di sana parkirnya. Akhirnya gak ada, gak bisa. Sampai di pinggir-pinggir itu kantin, itu juga penuh Bunda Mirna. Di selasar-selasar sini, ini penuh juga semuanya.
Iya kan, alhamdulillah, betul. Akhirnya memang Umi cuma berapa 3 orang, karena kan yang lainnya ada laki-laki terus pada sholat, ya kan. 3 orang akhwatnya. Akhirnya udah kita sholat zuhur aja, jadi agak lama juga nunggu mereka keluar ya. Nah itu, jadi Umi seneng, alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena Andalusia ini, Masjid Tazkiyah ini menjadi persinggahan ya, lintas ya, orang mampir ya, dan alhamdulillah tidak terlalu jauh ya dari keluar tol ya Bunda ya. Jadi takut terlambat juga mereka akhirnya sholat di sini ya. Insya Allah Allah barokahi. Jadi kalau Andalusia Masjid Tazkiyah ini mau bangun apapun kita dukung. Insya Allah antuna semua akhwat lebih daripada yang disebut Allah tadi dalam surat Al-Kahfi. Karena selalu begitu, semua orang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi dukungan kepada sebuah perjuangan, maka dia termasuk orang yang berjuang. Bun, hari ini kelaparan lebih parah di Gaza. Karena barang-barang gak masuk. Bayi baru mau lahir, tiba-tiba dideteksi di USG udah mati dalam kandungan. Ibunya kelaparan, babynya kelaparan. Lebih dari 2.000 bayi. Kemudian anak umur 2 tahun beratnya cuma 2,5 kilo. Ada lagi yang agak lebih besar, 9 tahun beratnya 5,6 kilo. Ada seorang bapak, ada videonya deh. Seorang bapak sehari 5 kali sampai jalan 9 kilo, lari 9 kilo, 7 kilo. Cari makanan, setiap mau ada pembagian dia lari, nggak ketemu. Akhirnya lari yang ke-5 kali menjelang maghrib untuk mendapatkan makanan untuk putrinya. Yang sudah beratnya juga di bawah ketentuan. Begitu kembali putrinya menjelang maghrib meninggal dunia. Karena kelaparan. Sampai emang tega banget mereka tuh, Israel jahat banget gitu. Sampai di videoin ini tawanan Israel yang di penjara pun gak makan. Karena emang kita tuh orang-orang Gaza baik-baik semuanya Bun. Ketika mereka makan, tawanan juga dikasih makan. Tapi mereka gak punya makan, mau ngasih makan apa ke tawanan itu tadi. Maka tawanan pun juga kurus kering, tidak bisa makan. Karena emang Abu Ubaidah, juru bicara, sudah 4 bulan lebih tidak muncul. Setelah pembunuhan Ismail Haniyah dan kemudian Yahya Sinwar. Itu ketika muncul walaupun ditutup semua mukanya, nampak wajahnya lebih tirus daripada sebelumnya. Beliau juga kurus tidak makan. Masya Allah. Ya tentunya mereka berpuasa. Ya, tapi tidak ada buat buka, nggak ada buat sahur sayang. Itu saudara kita. Jadi Bunda tolong jangan pernah berhenti untuk berdoa. Untuk saudara kita di Palestina ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lupa. Sholat 5 waktu doakan mereka. Sayang ya, mudah-mudahan itu bagian dari ibadah kita. Lanjut tentang pemuda Al-Kahfi. Kemudian akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita bahas di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh mereka semua itu ada di gua tersebut sangat lama. Ya. Yaitu 309 tahun. Ya, sinina tis'ah, ya. Tis'a sinina, itu 300 sinin itu 9. Ya. Maka kemudian 309 tahun. Akhirnya mereka tiba-tiba udah begitu lama dia terbangun. Ya Allah yang bangunin ya sayang ya. Maka ketika bangun mereka ada salah satu di antara 7 bilang, "Kok lapar sih ya?" gitu ya. Ya udah yuk kita keluar cari makanan. Akhirnya mereka cari-cari uang mereka. Bawalah uang mereka, masih dulu zaman dulu kan dinar ya, koin gitu ya. Maka begitu keluar mereka cari makanan, bawa uang tersebut. Yang penjaga tokonya bilang, kamu dari mana? Ini uang udah ratusan tahun yang lalu. Ini uang udah gak laku. Terus akhirnya dia diingatkan untuk tidak boleh menceritakan dia dari mana. Karena kan dia sembunyi. Akhirnya yang lain bilang, jangan sampai ketahuan kalau kita dari goa. Gitu kan ya, kita udah lama nggak keluar goa. Akhirnya ada yang dengar ini orang dari satu tempat, ya kan. Maka kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata ketika ada yang mendengar bahwa dia dari goa Kahf, maka mereka mengadukan kepada raja. Raja setelah berikutnya, ya kan, 309 tahun, rajanya sudah ganti orang yang soleh. Ya kan. Nah jadi pokoknya segala sesuatu berputar ya Bun ya. Jadi enggak ada, Bunda jangan khawatir. Kalau Bunda hari ini lagi sedih, kapan sih sedihnya selesai? Bun, lampu traffic light enggak merah terus. Kalau merahnya udah lama, bentar lagi hijau.
Cuman emang kayaknya kalau merah kok lama banget ya kayaknya ya. Kalau hijau tuh kayaknya sebentar ya. Tapi kan gak semua traffic light ada detiknya itu kan sayang ya. Ada yang gak ada kan. Tapi ketika merah emang kok lama banget sih gitu ya. Tuh kalau cucu saya bilang udah tabrak aja Nin katanya gitu. Gak boleh. Ya kan itu merah saya bilang gitu. Lama sih habisnya katanya gitu ya. Dia gak ngerti ya Bun ya. Tapi kalau hijau tuh terasa cepat. Begitulah kehidupan Bun. Ketika kita diberi rizki oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, ketika sudah nanti satu saat Allah sempitkan sedikit, rasanya kita cuma sebentar senangnya. Padahal kita bahagianya lama. Bunda, makanya gak boleh sombong, dunia ini berputar. Ketika ada di atas, jangan pernah sombong dengan orang yang ada di bawah. Ketika kita sedang berada di bawah, jangan pernah ketakutan. Karena sungguh pokoknya satu kata, orang beriman selalu dibisikkan oleh malaikatnya Allah. Orang beriman kalau lagi sedih, kalau lagi kekurangan, Allah berfirman, Allah takhafu wala tahzan. Wahai ibu-ibu MMAT. Allah takhafu, jangan takut. Kalau lagi sakit, kalau lagi sedih, wala tahzan, jangan sedih. Kenapa Bun? Ada Allah Subhanahu wa taala. Tadi fa inni qarib. Allah itu dekat. Ya ibu sekalian. Nah akhirnya pemuda Kahfi tadi ditolong oleh raja, diberi makan. Ya Masya Allah ya. Itu kisahnya, pokoknya happy ending. Kita semuanya juga demikian insya Allah. Tapi tadi ketika ada musibah, ada sesuatu yang berat, kita boleh namanya hijrah. Kalau kemarin kita bahas ya Bun ya. Kita hijrah, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik ya Bun ya. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah ini hadisnya tadi, kita cari lagi hadis yang berikutnya Bunda sayang. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Riwayat Tirmidzi ya. Ini hadisnya sahih. Nah, ini tadi perbedaan antara goa, kaf, dan ghor. Kalau ghor tadi di surat berapa sayang? Surat 9 ayat 40. Adikku sayang. Ya, 9 ayat 40. Kalau ghor, goa yang agak sempit. Cukup 1-2 orang saja. Tapi kalau kahfi itu bisa cukup 5, 6 sampai 7 orang. Ya, 7 orang ini ya. Dan dia menghadapnya ke utara. Itu surat Al-Kahfi ya. Terdiri dari 5 cerita, Bunda sayang. 5 ceritanya tadi sudah Umi sampaikan. Yang satu tentang siapa Bun? 7 pemuda tadi ya. Masya Allah tuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini termasuk ibu-ibu sekalian 7 pemuda yang tadi Umi ceritakan. Ini termasuk yang dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Panas teriknya luar biasa, matahari 1 jengkal di atas kepala kita, semua kepanasan. Karena tergantung amal solehnya. Maka ada naungan yang Allah berikan 7 naungan. Ada 7 naungan Bunda. Salah satunya adalah orang-orang yang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Hari ini kita bertemu karena Allah di majelis MMAT. Maka nanti selesai kita berpisah karena Allah. Karena kita harus kembali ke rumahnya masing-masing. Betul gak? Mudah-mudahan dengan membawa bekal iman yang kokoh. Insya Allah. Ingat bahwa kita harus hijrah. Bunda hijrah. Umi juga suka kesian deh. Pernah lihat gak satu komplek gitu. Rumahnya bagus sekali. Sebelah rumahnya kosong. Udah lama gak ditempatin. Jadi sengketa. Akhirnya dia seperti mau rubuh Bun. Pohon-pohonnya tinggi. Jadi kayaknya rumah cantik ini gak nyaman ya. Ternyata bener loh, suka kadang-kadang ada ular kecil masuk, ya kan? Kadang-kadang ada pernah katanya itu apa biawak masuk gitu. Karena sebelah rumahnya tadi apa? Kosong. Nah berarti kan ini pengaruh ya tetangga ya. Betul ya Bun ya? Nah jadi maaf ya, maaf Bunda cantik. Kita bukan pilih-pilih temen. Karena kita sudah pengen dosanya udah kebanyakan. Jadi betul gak Bun ya? Kalau temannya kerjanya ngomongin orang mulu, ya Allah capek deh ya. Jangan deh, udah gak usah deh, kita bicara ke depan aja ibadah kita. Ada lagi yang NPD, dia yang salah, kita yang disalahin, ya Allah ya kan. Capek bener ya kan, gak mau ngalah, selalu merasa menang. Ini kalau gak salah belok kanan deh kalau ke Taskia, enggak kiri, kanan sayang ini mapsnya kanan. Enggak kiri, aku tuh udah 7 kali tahu ke sini.
Begitu ke kiri, kiri lagi taunya nyasar, bener kan ya. Karena dia nggak mau ngalah, nggak mau dikasih tahu, betul nggak? Merasa bener, betul ya Bun ya. Nanti kalau kita kasih tahu galakan dia, ya Allah jauhkan kami dari orang yang seperti itu ya. Betul ya Bun ya. Nah jadi bunda-bunda cantik MMAT yang Umi cintai dan Umi sayangi, maka 7 pemuda ini menjadi contoh buat kita Bunda. Dan Bunda jangan takut ketika Bunda harus berhijrah. Percaya sama Umi, rezekinya barokah. Ada dimanapun mau jadi pengurus majelis taklim mau. Jangan nggak mau, nggak mau, ibu nggak jadi pengurus majelis taklim, nggak bisa, udah pensiun, gitu kan ya. Bu nggak ada hubungannya, justru udah pensiun, jadi amal soleh. Semuanya pada nggak mau jadi pengurus biasanya, ya kan. Apalagi jadi bendahara, nggak takut gitu ya. Kenapa takut, ya kan? Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Kenapa pada nggak mau? Maaf Bun, emang nggak ada bayarannya, tapi Bunda memakmurkan masjid kan berkah. Betul gak Bun? Kemarin Umi, hari Sabtu bukan kemarin Ahad ya. Sabtu Umi datengin masjid yang kemarin kebanjiran, Villa Nusa Indah. 1,8 banjirnya. Jadi karpetnya ganti, semua ganti itu di Villa Nusa Indah. Terus ternyata abis ngaji, kan jam 11:15 Umi cukup, ya udah penutup, doa penutup. Umi mau pamit, Umi pulang ya. Saya bilang gitu, saya mau sholat zuhur di rumah aja deh gitu. Masih keburu nih, soalnya masih 45 menit. Enggak taunya abis pengajian makan-makan. Saya bilang, iya gak usah deh, gak usah Umi, gak usah. Enggak Umi, makan-makan dulu, kita bikin soto ceker katanya gitu. Ya Allah luar biasa, yang datang 100 makan-makan. Umi nanya dong duitnya dari mana? Dari jamaah Mi, semua jamaah. Maka, jadi ini dari semuanya pada saweran. Jadi kita makan bersama. Ya Allah, pantesan jamaahnya banyak. Tapi di sini nggak pakai makan juga jamaah banyak. Ini luar biasa nih ya. Insya Allah luar biasa ya. Udah nanti beli di situ tuh, liatin tuh. Yang jualan udah seneng, nanti dibeli ya Mbak. Siap-siap uang kembalian ya. Mudah-mudahan laris manis. Ada bumbu pecel, ada itu es pisang hijau. Beli dong sayang, beli. Kesian yang jual. Ya. Udah berat bawahnya ya. Tapi Umi aku gak suka. Boleh gak apa-apa, kasih tetangga. Ya gak sayang ya. Ini beneran loh, ini gak disuruh sama yang jualan. Enggak, dari hati yang paling dalam. Jualan kalau gak laku sedih. Betul gak sayang ya. Belilah satu aja. Gak usah banyak-banyak. Ya. Insya Allah barokah, niatkan untuk menolong saudaranya, bikin senang saudaranya. Siapa yang bikin bahagia saudaranya, dia bakal bahagia. Betul gak Bun? Ya, insya Allah. Siap-siap nih, kayaknya yang dagang seneng nih. Waduh buru-buru deh, ntar ada kembaliannya berapa nih. Bunda yang saya cintai. Setelah itu ceritanya dari ayat 9 sampai ayat 26 tentang pemuda tadi. Udah selesai ya Ibu sekalian. Jadi ternyata Nabi juga ditanya tentang pemuda Kahfi ini. Tadi jawabannya harus pakai insya Allah ya, bunda-bunda sayang. Maka berikutnya setelah cerita pemuda Kahfi, cerita dua orang sahabat. Nah, 2 orang sahabat ini dia bersahabat dua-duanya, bunda sayang ya. Tunggu. Mereka dua-duanya bersahabat dan kemudian kita lihat ini cerita di sini adalah teman-teman sekalian, Allah memberikan ujian. Nah, kadang-kadang ini dia ujian buat kita ya sayang ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhami 2 jalan. Ada fujur, ada takwa. Ketika kita sukses, jangan pernah lupa bahwa yang memberi kita sukses adalah siapa Bun? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujiannya begitu. Ya kan? Ujiannya kan begitu, Korun. Dulu kan miskin. Kemudian berdoa kepada Allah diberi kekayaan. Begitu diberikan kekayaan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti itu. Ketika dia sudah kaya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak, insya Allah. Makanya Umi kagum sekali sama orang yang berkecukupan tapi dia baik. Iya kan? Dia tetap baik. Di sini semua Umi lihat sahabat-sahabat MMAT. Semuanya baik walaupun dikasih rezeki yang banyak. Enggak sombong, ya kan? Bun, sombong itu definisinya kata Nabi 2. Bukan pakai tas LV, sombong banget dia, sombong gitu kan ya. Bukan Bunda, emang dia mampunya beli LV. Udah berkali-kali beli kantong kresek nggak jadi-jadi Bun. Emang dia itu udah paling mampu banget deh Bun. Jadi jangan dimarahin kalau dia emang pakai tasnya LV. Ya kan, nggak apa-apa.
Emang benar, ya kan? Dan emang mampu, kenapa enggak? Bagi dia kecil, Bunda, Umi baru tahu loh. Umi dikasih tahu sama guru Umi nih, Bunda Mirna. Kata Pak Ipo, bikin Umi, Nani, bikin sedekah 1 juta tuh receh, katanya gitu. Dalam hati Umi, kok receh sih, kan nolnya banyak, ya kan? Tapi benar, kenapa 1 juta itu besar? Karena duit kita dikit. Betul apa betul? Begitu Umi punya duit dikit aja nggak banyak, nolnya lebih dari 6, ya kan? Langsung sedekah 1 juta, iya ya kecil ya 1 juta. Ya kan? Kata anak-anak Umi, nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa kecil, ya kan? Tapi kalau duitnya cuma nolnya 5, gimana mau sedekah nolnya 6? Jadi kenapa apa-apa itu mahal? Karena duit kita dikit. Iya apa iya? Kalau duitnya banyak semua murah. Ya, makanya paling enggak minimal, maka Umi terus belajar. Bikin pikiran kita menjadi grow mindset. Berapa pergi ke Spain dan Maroko? 48,7. Semoga pada waktunya aku dimampukan. Jangan. Berapa balis tadi Bunda Amel, berapa ke Spain dan Maroko? 48,7. Astagfirullah. Iya kan? Kenapa? Enggak mungkin, enggak mungkin. Gak berangkat yang begitu, iya kan? Beneran, suatu saat semoga dimampukan. Betul gak Bun? Umi punya sahabat, tukang kue Bun, tukang kue keliling pakai sepeda. Gak punya toko. Dia bikin tabungan yang dari drum plastik itu. Ditulisin untuk umroh. 2.000, 10.000, 5.000 dan astagfirullahnya setoran ke travel. Uangnya 2.000-an sama 5.000-an Mbak Lis. Sampai akhirnya staff travelnya yang bagian keuangan, Bun boleh gak ngitungnya nanti besok aja Bun. Udah kita iyain aja. Soalnya penuh satu plastik duitnya. Karena kan 30 juta. Duitnya 2.000-an, 5.000-an. Ya kan, sampai tebel-tebel gitu kan. Karena banyak, betul gak Bun? Akhirnya yang bagian keuangan besok aja ngitungnya ya Bun, ini banyak kerjaan. Ya udah besok. Ternyata bener 2.000-an, 5.000-an. Gak apa-apa. Yang penting kan dia sampai ke tanah suci. Kenapa Bun? Niat 2 tahun, nabungnya 2 tahun. Coba kalau kita ngurangin beli kopi aja. Hello kopi. Berapa kopi? Udah yang murah aja, yang murah 20.000. Itu belum pakai ongkir. Iya kan? Kalau 20.000 sehari, sebulan berapa sayang? 2 kali 3, 600.000. 2 tahun bisa umroh enggak? Bisa, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Apalagi kalau kopi yang boykot. 40.000, 37,5, 42,5, betul nggak sayang? Tuh lebih cepat lagi tuh berangkat umrohnya kalau berhenti. Terus ngopi apa? Kapal api tuh. Atau kalau di Bogor ada liong ya, kopi liong. Kopi liong juga enak. So tahu ya Umi nggak suka kopi. Kata orang, betul nggak Bun ya? Kata orang-orang enak ya. Jadi Umi ngikutin aja. Nah, Bunda sayang. Jadi tergantung niatnya, minimal kalaupun belum berangkat Bun, niat dulu niat. Gimana pergi haji? Pergi haji plus bersama Tazkiyah 5 sampai 6 tahun ya Mbak Lis ya, 5 sampai 6 tahun. Pak DP dulu, berikutnya semoga Allah cukupkan. Insya Allah 5 sampai 6 tahun, insya Allah berangkat haji plus lagi. Oh tendanya bagus lagi insya Allah ya kan. Luar biasa, coba dulu, nabung dulu. Nanti Allah yang akan cukupkan. Dan kalau maaf belum juga berangkat Bun, niat dulu minimal. Kalau niat aja belum pernah gimana mau berangkat? Betul gak Bun? Niat aja gak pernah itu. Nah maka ini 2 orang sahabat, yang satu sombong. Dia diberi kebun anggur luas banget. Ternyata benar ya kalau di sana tuh buah anggur di Palestina yang Umi lihatnya itu subur banget. Di Turki juga begitu ya. Buah anggur yang sangat luas, di tengahnya ada sungai. Kemudian orang yang kaya tadi buah-buahannya banyak, zaman dulu belum ada bisnis komunikasi. Kan dulu belum ada ya, belum ada bisnis tambang, yang gak kayak sekarang ya Bun ya. Jadi dulu adalah bisnisnya perdagangan atau peternakan. Maka dia punya kebun Bun luasnya bukan main. Kemudian dia bilang, sama sahabatnya yang masih miskin. Aneh dong, kebun aneh luas, anggur aneh lebat. Ente gak punya, ya kan? Bener kata orang Betawi, sombong ente, ya kan, betul ya Bun ya. Maka akhirnya si teman yang satunya lagi mengatakan, bukankah itu huwa min indillah, itu dari Allah? Enggak, saya bisa ini nanam demikian rupa, pupuknya bagus, tanamannya begini. Akhirnya saya bisa memiliki pohon-pohon yang subur dan luas, kata dia. Iya kan?
Padahal itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membanggakan kesombongannya, dia merasakan kebunnya hebat, luasnya luar biasa, buah-buahnya subur, penghasilannya besar, tiba-tiba oleh Allah didatangkan musibah yang luar biasa. Akhirnya dia malu karena dia telah menyekutukan Allah. Ini kisahnya hampir mirip dengan ada di surat Al-Qalam. Surat nomor 68. Ketika orang yang kaya raya punya kebun yang luasnya luar biasa di surat Al-Qalam, ya, maka kemudian dia mengatakan, Allah besok kita mau panen. Maka salah satu anak dari pemilik kebun bilang, kalau kita mau panen baiknya sebelum subuh. Gelap-gelap mau panen dia. Supaya jangan ada orang miskin yang lewat. Tuh, ya jangan gitu ya Bun. Miskin belum selamanya minta hello. Betul gak Bun? Ya, orang miskin gak selamanya nyusahin. Tukang sampah miskin, dia malah bantu kita bersihin kotoran. Betul gak Bun? Pembantu miskin, tetapi dia malah bantuin kita. Umi pernah lo punya pembantu itu, TKW. Dia lagi istirahat, belum dapat panggilan. Keren, bersih, ngosek kamar mandi. Ngepelnya bersih 3 kali. Wow luar biasa. Masak apa-apa bisa. Umi saya bikin itu sosis Solo bisa. Kemudian risol bisa, wah enak juga nih semuanya bisa dia ya. Akhirnya pas dapat panggilan dia nggak mau. Umi bilang kamu sini aja deh aku gaji 2 kali lipat. Enggak Umi maaf ya soalnya aku butuh uang buat ibuku sakit. Di sana kan gajinya 10 juta, Umi mau gaji aku 10 juta? Ya enggak lah. Kan 10 juta dia gajinya. Udah gitu pas kembali mampir ke rumah udah 2 kali haji. Ya Allah dia ngebut sama saya dia. Naik itu kereta cepat kayaknya dia ya. Jangan sombong. Ternyata bekas pembantu saya udah haji 2 kali. Umroh tiap bulan. Karena kerjanya di Riyadh. Ya kan? Masya Allah. Tapi suka mampir tuh ke rumah kalau pulang. Ya kan? Karena rumahnya kan jauh di Ngawi. Jadi jauh jadi dia mampir dulu ke rumah sebentar. Beberapa jam atau sehari kadang-kadang mau naik kereta besoknya baru pulang. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Jadi kita gak boleh sombong. Semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah membolak-balikan itu adalah sesuatu yang sangat bisa. Betul gak Bun? Makanya kita berdoanya apa Bun? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala taatik. Bun beneran loh Bun, sekarang tuh kayaknya hukum karma sebenarnya nggak ada ya. Tapi kejadian itu Allah balik tuh dengan sangat cepat. Orang atau teman kita yang sombong, kita masih hidup, kita masih ketemu, tiba-tiba dia miskin gitu loh. Dia malah jadi ngutang sama kita. Padahal dulu sombong betul Bu Nani, ya kan. Kalau lewat aja gak mau buka kaca langsung klakson tin 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 gitu doang, ya kan. Misalnya, ya kan. Nah tapi ternyata begitu berbalik, beneran ibu-ibu sekalian. Maka oleh karena itu tidak pantas kita berlaku sombong. Kita gak pantas berlaku merasa paling hebat, paling keren sendiri. Betul gak Bun? Hadza min fadli rabbik. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Umi sih setuju ya, mohon maaf. Memang sebaiknya kalau Umi pikir sih, tapi memang kembali lagi kepada niat ya. Kalau soal kekayaan, kemewahan, sebaiknya tidak dibikin konten. Betul gak sayang? Iya. Karena dampaknya juga negatif buat orang yang pikirannya negatif. Dulu pernah kan ada artis rumahnya dibikin konten ya kan, ini room tour ya kan. Maka kemudian akhirnya wah kaya nih, ternyata dia punya anak kecil-kecil. Anaknya diculik. Betul atau tidak? Nah itu tadi, nah tetapi kembali lagi terserah. Cuman kalau menurut Umi sebaiknya tidak. Betul gak Bun ya? Tapi kalau aktivitas boleh sayang. Pengajian MMAT, nih liatin nih, bahas tentang orang kaya dan miskin. Ya kan? Nah yang penting ini aja, satu nasihat Umi suka banget tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, semua mati. Ya kan? Itu bagus tuh nasihatnya. Betul gak ya? Sederhana banget ya. Betul gak Bun? Nanti kalau mati mau apa yang dibawa? Umi belajar dari teman-teman Umi sahabat dan guru-guru Umi, semua kaya tapi dermawan. Semua kaya tapi memikirkan orang lain. Kekayaan untuk memikirkan umat insya Allah barokah. Tapi kalau kekayaan cuma untuk memikirkan diri sendiri, dia akan hancur. Dia akan memberatkan. Betul gak Bun? Ya, bukan berarti diri sendiri tidak boleh punya, silakan punya. Karena kan yang paling penting untuk diri sendiri dulu, ya kan. Kemudian kerabat, tapi juga untuk menolong orang lain.
Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq, memberi rizki. Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Al-Mughni, memberi kekayaan. Memberi kekayaan. Tangan di atas yang disukai, kata Nabi. Orang-orang beriman itu. Sehingga kita boleh kaya tapi bermanfaat. Kaya yang memberikan kebaikan untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah barokah, bunda-bunda sayang. Dan harus seperti itu. Yang terjadi kan enggak, Bun. Hari ini bunda-bunda tahu enggak? Bunda-bunda harus tahu nih. Banyak orang-orang pengusaha-pengusaha di Indonesia cari untung dari kita-kita orang Indonesia. Tapi begitu kaya, dia simpan kekayaannya di luar negeri. Ada seorang pengusaha kaya luar biasa di Indonesia. Dia salah satu pengusahanya pengusaha kertas. Kertas-kertas semuanya dia jual di Indonesia, pasti kan kebutuhannya sangat banyak walaupun udah paperless. Dan kemudian kaya raya, dia beli istana di Jerman. Tuh. Harusnya kan bikin apa kek, perusahaan atau bikin sekolah atau bikin BLK ya Bun ya, pelatihan-pelatihan untuk kita orang Indonesia karena dia ambil untungnya di Indonesia. Ada yang seperti itu. Itu fakta. Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Belum lagi orang-orang yang lain-lain, kebanyakan seperti itu. Kekayaannya luar biasa, kemudian dia tanamkan di negara lain. Padahal ngambil kekayaannya dari mana sayang? Bumi Indonesia. Yuk sekarang saatnya Bunda. Ya, saya pokoknya Umi selalu mengingatkan, tolong sampaikan kepada anak-anak. Umi juga pernah mendengar, banyak mendengar. Hari ini generasi yang paling banyak adalah Gen Z, Gen Alpha. Betul nggak? Nanti nih nanti tahun 2026 Gen Z dan Gen Alpha sampai 70%. Bunda Meti, ya Bunda Ibet, 70%. 70%. Saya terutama Umi, baby boomers itu tinggal 30%-an. Atau mungkin kurang. Ya, ini kalau orang bilang kolonial, baby boomers kerenan dikit ada babynya, ya kan. Nih ya sayang ya, ini tinggal 30%. Nah ini untuk seperti ini Bunda, cari kerja susah. Cari pekerjaan susah. Makanya tolong tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk jadi pengusaha. Tuh, Umi gimana susah? Entrepreneur. Tuh, jadi entrepreneur. Kenapa? Pengusaha tuh enak banget Bun. Bisa sholat 5 waktu di masjid. Betul gak sayang? Bisa ikut pengajian, tutup dulu baru buka. Tapi Umi modalnya dari mana? Hello, ada loh pengusaha sukses modal dengkul. Ada. Siapa coba? Pengusaha sukses modal dengkul. Tukang jahit. Lah iya benar kan Umi gak bohong. Nggak habis kayaknya udah seneng aja siapa sih gitu modal dengkul ya. Tukang jahit kan pakai kaki dia ya. Betul gak sayang ya? Ibu-ibu sayang ya dirahmati Allah. Artinya gini sayang, enggak Umi kasih tahu beneran. Mau jadi pengusaha anak kita belajar sayang. Jadi reseller dulu. Drop ship, betul nggak? Kalau yang keren lagi affiliate, betul? Gimana caranya? Belajar, ya kan? Umi juga belajar. Orang tuh nggak memikirkan ini ke atas, yang dipikirkan ini ke bawah. Kalau ini ke atas tuh investasi, ilmu tuh investasi. Ini enggak, begitu ada dapat ilmu mau nggak? Ada seminar loh, ada acara loh, bayar. Berapa bayarnya? 300, ya mahal. Nggak jadi, makanya ilmunya nggak nambah-nambah. Betul gak sayang? Padahal 3 juta kenapa? 2 juta kenapa? Umi tuh pengen banget tuh seperti Ustadz Syafi'i ya bikin tulisan bukunya bagus-bagus, datanya luar biasa. Umi ikut pelatihan menulis yang sama bikin tulisan 5 menara. Siapa tuh namanya? Anwar Fuadi ya kalau gak salah. Pokoknya itu yang bukunya difilmin. Asma Nadia 1 hari bayarnya berapa? Sampai sekarang nggak nulis-nulis. Pengen banget kayak Ustadz Syafi'i ya. Belum kali ya. Ntar mau bikinnya walaupun cuma 25 lembar bikin pokoknya ya. Betul gak sayang? Emang bener harus ada kekuatan gitu loh. Betul gak sayang ya? Beneran Umi berbayar loh, itu berbayar. Tapi Umi pengen banget menulis gitu. Dan orang kalau betul-betul kepengen ilmu dari luar kota naik pesawat. Bukan cuma bayar tiket. Nginep di hotel untuk mendapatkan ilmu. Harusnya begitu Bunda. Sekarang ini udah keenakan, apalagi udah ada itu sosmed ya, pakai YouTube, pakai IG, udah belajarnya di situ aja, udah selesai. Padahal kita bertemu. Kalau Umi ingatkan, ini Umi ya, Umi selalu mengingatkan diri Umi sendiri, maaf, kalau cari guru, guru yang punya guru. Jangan mencari guru yang tidak punya guru. Kalau guru punya guru, dia terjaga.
Kalau guru dia berkomunitas dengan orang-orang baik, dia insya Allah terjaga. Karena kan ada pertanyaan, soalnya Umi ada pertanyaan, Umi gimana tuh ada pesantren ustadznya? Iya ada kan, betul kan yang lagi viral ya? Iya karena apa? Ibu lihat dulu dong pesantrennya ikut nggak, kan ada ikatan pesantren Indonesia. Ini jadi kiainya betul-betul harus kiai, iya kan? Nggak main-main gitu loh. Jadi emang harus cari yang betul-betul dia bertemannya sama siapa, guru-gurunya lagi. Buya Yahya itu selalu bercerita, beliau mengatakan saya selalu mendoakan guru saya. Kalau saya tidak mendoakan guru saya berasa maksiat katanya. Beliau punya guru, Gus Baha, beliau punya guru juga. Mbah Mun, betul gak? Beliau selalu Mbah Mun ngendiko, berarti gurunya ada. Tapi kalau orang gak ada gurunya, liatin kemungkinan untuk melenceng. Sekalian, Umi jelas banget gurunya lebih muda dari Umi, it's okay gak masalah. Ilmunya lebih bagus dari Umi soalnya. Betul gak saya? Bismillah mohon doanya insya Allah. Ya, jadi begitu tadi orang tuh sombong karena nggak ada yang mengingatkan. Dia merasa semua udah punya dia, ya kan? Karena nggak ada yang mengingatkan tadi dua pemuda tadi yang satu sombong, akhirnya dibinasakan kebunnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia menyesal, kenapa saya menyekutukan Allah? Merasa sombong, semua rezeki seolah-olah dari saya. Ya, hati-hati bunda sayang, kita doa sama Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allah tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar adalah benar dan kuatkan kami untuk berpegang pada yang benar dan tunjukkan pada kami ya Allah kalau salah itu adalah salah, jauhkan kami dari yang salah. Bun, kalau kata motivator, Umi suka ikut juga Sakinah Finance, itu Profesor Murni ya, Bunda Mirna, itu beliau suka memberikan pengarahan, orang itu tipenya dua. Ada yang pinter cari duit, ada yang pinter mengelola duit. Nah, kalau Ustadz Syafi'i selalu berpesan di MMAT ketika beliau hadir pada waktu Muharram beberapa tahun yang lalu, jangan lupa dikelola uangnya. Zakat dulu yang pertama, kemudian tabung. Untuk hari tua kah, untuk ibadah umroh kah, baru kemudian pakai 40% aja. Kita sebenarnya duit tuh gini loh sayang, banyak kurang, sedikit cukup. Betul atau tidak? Coba deh. Iya kan? Karena kalau uang kita banyak, kemudian lifestyle kita juga naik. Iya kan? Biasa makan bakso 12.000, begitu duitnya banyak, baksonya yang 50.000. Nah, gitu kan? Akhirnya ini lifestyle-nya mengikuti keuangan. Ya, Umi bukan mengajarkan, tapi nggak apa-apa ngingetin. Banyak orang yang terpuruk karena dia tidak pandai mengelola uang. Akhirnya yang uangnya banyak, omsetnya banyak, kemudian asetnya banyak, akhirnya na'udzubillah min dzalik dia jadi berhutang. Karena dia tidak pandai mengelola uang. Bunda jangan pakai ada kata gengsi, nih penting. Jangan ada gengsi sahabat-sahabat MMAT. Iya kan? Gengsi itu enggak akan pernah membuat kita jadi kaya. Tampil apa adanya. Iya kan? Yang penting insya Allah duitnya halal. Betul Bun? Kalau ada bukan masalah, tapi kalau tidak ada jangan paksakan. Kalau Umi bilang, menurut Umi ya sayang, ketika kita membeli sesuatu kredit, berarti kita belum mampu. Kecuali rumah. Kalau rumah Umi tetap masih oke. Karena kalau rumah buat tempat tinggal ya. Dan sekarang harga rumah luar biasa kan. Tapi kalau yang lain itu bukan kebutuhan primer. Kalau Umi bilang masih kredit, berarti kita belum mampu. Jangan. Sayang ya. Karena beli sesuatu yang kredit itu sama juga kita membeli masa depan. Karena harganya kan bisa 3 kali lipat. Anak Umi mau beli motor, Vario. Itu harganya 49. Kalau cicilan 700.000 tiap bulan, 49 juta. Beli cash 20-an. Mahal apa murah? Kredit. Mahal. Udah gitu ketika tiap bulan bayar, itu kan 3 tahun ya. Tiap bulan bayar, 2 tahun nggak bisa bayar. Motornya milik kita atau diambil lagi? Sama leasing, diambil. Jadi kita 2 tahun menyicil bukan punya kita. Iya atau tidak? Ya, mohon maaf, semoga Allah cukupkan, insya Allah ya. Jadi itu salah satunya, pelan-pelan aja. Kalau Umi belajar dari teman-teman, ketika dia nabung-nabung, nggak harus beli motor baru dari dealer. Motor baru tapi bukan dari dealer, itu lebih murah. Orang-orang yang tidak bisa bayar saja, oh berarti Umi itu dong doain. Enggak, daripada diambil sama leasing, kita yang beli. Itu harganya biasanya lebih murah daripada yang baru keluar dari dealer. Seperti itu, mobil juga begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ini belajar untuk mengelola keuangan. Dan jangan membeli sesuatu yang tidak penting. Biasanya kalau perempuan nih perempuan, kalau lihat sesuatu itu nggak penting juga, lucu, unyu-unyu banget ya, gitu ya. Betul ya. Ya kalau terpaksa beli, insya Allah niatkan sedekah, insya Allah ya. Sedekah ya teman-teman sayang. Oke, jadi dua pemuda ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Semoga Allah jadikan kita rezekinya kaya raya tapi baik hati. Kaya raya dan rendah hati, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Yang berikutnya adalah kesombongan iblis yang tidak mau sujud. Tuh ya kan. Jadi iblis tuh sombongnya luar biasa. Kenapa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, karena Adam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menolak untuk sujud. Bunda, dalam Islam ibu-ibu MMAT yang Umi cintai dan Umi sayangi, sujud adalah bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah. Karena sujud adalah sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Maka dalam sujud, karena sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, maka dalam sujud disunahkan untuk berdoa yang baik-baik pun. Karena di sujud itulah kita lebih dekat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sujud satu kali, Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi orang yang banyak sujud, nanti di akhirat oleh Allah disuruh sujud juga kita. Nanti ada perintah sujud di akhirat nanti. Ketika orang-orang yang tidak pernah sujud di dunia, dia gak akan bisa pun sujud nanti di akhirat. Karena dia gak pernah sujud di dunia. Tapi kalau kita udah latihan, betul gak Bun? Satu rakaat aja ruku satu kali, sujudnya berapa kali Bun? 2 kali. Jadi dia gak bisa sujud nanti di akhirat. Karena di dunia tidak pernah sujud. Maka bukti seorang itu solih atau tidak, sujudnya lebih banyak. Kalau 17 rakaat, kali 2, 34 sujudnya. Belum lagi tambah salat sunnah, Bunda. Betul tidak? Berapa rakaat itu yang sudah dia lakukan? Maka semakin banyak sujud, semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang khusyuk kepada Allah, Bu Sandra. Sujud yang meminta kepada Allah. Sujud yang yakin Allah Maha Tinggi. Allah Maha Besar, aku kecil, aku tidak ada apa-apanya, maka sujud. Dan dalam ilmu kesehatan, orang yang sujud, oksigennya akan lebih banyak masuk ke dalam otaknya. Dan sujud Bunda menunjukkan secara filosofi, sujud adalah merupakan ketundukan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Karena sujud meletakkan kepala yang harusnya paling tinggi, sejajar dengan kaki yang paling rendah. Betul gak Bun? Yang paling tinggi siapa Bun? Kepala. Tapi kita tundukkan sejajar dengan yang paling rendah. Siapa Bun? Kaki. Disinilah seorang makhluk Allah yang bernama manusia menjadi ahsani taqwim. Sebaik-baik manusia. Karena dia bersujud kepada siapa Bun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bunda bersujudlah kepada Allah. Dan ketika Allah memerintahkan kepada malaikat. Pada waktu itu banyak makhluk Allah. Ya, ibu sekalian, bukan cuma malaikat. Dan kemudian malaikat termasuk iblis juga ada di situ. Semua bersujud kepada Adam karena perintah Allah. Bun, bukan soal Adamnya, tapi kan Allah yang menyuruh. Betul gak Bun? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Tapi iblis gak mau sujud. Apa Bu yang menyebabkan gak mau sujud Bun? Sombong. Ana khairu minhu. Aneh lebih baik dari dia, lihat aja tasnya, beda kan? Ya kan? Oh kalau ini merchandise, ya kan? Lihat aja tasnya, beda kan? Nah misalnya bukan ini, ya kan? Maka kemudian ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, sombong. Jadi definisi sombong dalam menurut hadis Nabi, sombong itu ada 2 Bunda sayang. Sombong ada berapa? 2. 1 meremehkan orang, 2 menolak kebenaran. Orangnya ngasih tahu benar, tapi kita bilang, dia tahu apa sih? Saya nih lebih banyak makan asam garam kehidupan. Nah, sombong tuh berarti. Walaupun anak kecil bisa jadi dia benar. Betul gak Bun? Ya, maka oleh karena itu jangan melakukan 2 hal ini. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bunda. Maka kemudian iblis bilang, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia. Enggak mau dia sujud. Akhirnya Allah kutuk dia masuk neraka. Dikutuk masuk neraka, enggak
marah dia. Bukannya nggak marah, dia no problem, nggak beban buat dia. Kata iblis, kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, aku akan goda semua anak Adam. Semua manusia akan aku goda, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Jadi semuanya punya syaitan Bunda. Jadi kiri kanan depan belakang kita setan. Maka oleh karena itu mengaji, mudah-mudahan biar setannya istirahat dulu. Nanti keluar dari ruangan alhambra, setannya datang lagi ya. Makanya kalau begitu keluar, setelah baca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Karena nanti banyak godaannya, betul gak Bun ya? Makanya orang suka bilang, kalau sama temen aja baik-baik, hello bestie, di rumah marah-marah gitu kan ya. Ada setan yang di rumah. Apa Bun setan yang mengganggu rumah tangga? Dasim. Tuh ganggu rumah tangga ya kan. Kalau sama orang, "Bapak, apa kabar?" "Baik." Gitu. Apa sih? Nyolek-nyolek aja. Astagfirullahaladzim ya. Semoga tidak ya. Jadi akhirnya iblis tidak mau sujud. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada ya orang gak mau sholat ya Bun ya. Ada orang sholat Jumat yang gak sholat. Kirain bukan muslim, katanya muslim. Apa sih yang ada di pikirannya ya? Sujud gak mau. Dagang dia bilang, pernah juga ketemu tukang dagang, "Bang gak sholat bang?" "Ada," kata guru saya, 3 kali berturut-turut, baru gak boleh katanya. "Saya baru 2 kali Bu," katanya gitu. Hah, dalam hati saya ini ngajinya di mana dia? Ya kan? Orang beriman kan wajib sholat Jumat, betul gak Bun? Sama sholat 5 waktunya juga, dia gak sholat. Ya Allah, kadang-kadang suka sedih gitu ya. Jadi memang kalau jadi penguasa hendaknya membuat aturan yang membawa orang jadi sujud pada Allah. Ada satu kebagusannya sih di Tanah Suci itu. Begitu azan toko pada tutup. Walaupun sekarang Umi suka ngintip mereka lagi makan di dalam. Ditutup dikit, taunya pada duduk di bawah begini tangannya. Wah dia gak sholat gitu ya. Betul apa betul ya? Ada yang begitu kan? Kan kita azan berkumandang buru-buru lari ya Bun. Kalau perlu di halaman deh Bu Lina ya sholat. Dia enggak loh. Ditutup tokonya karena takut ditangkap polisi. Bukan karena takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhwat, insya Allah mudah-mudahan sujud kita mendekatkan kita kepada syurganya Allah. Mengampuni semua dosa-dosa kita insya Allah ya Bun. Berikutnya cerita yang berikutnya adalah tentang Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir juga alaihi salam ya. Nabi Khidir juga alaihi salam. Nabi Khidir juga termasuk daripada Nabi yang Allah sebutkan ya. Jadi alaihi salam. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini dalam kisah Nabi Musa menunjukkan Bunda bahwasannya belajar itu kepada siapa aja. Bisa jadi belajar itu kepada orang yang lebih muda dari kita. Betul enggak? Umi duduk bersebelahan dengan Bunda Mirna. Menyaksikan, teman-teman juga ada yang menyaksikan pasti ya. Lihat pesulap merah, Marcel. Kan masih muda. Betul gak Bun? Udah gitu dia bilang ya Bun ya, "Saya cuma lulusan SMA," dia bilang. Maaf ya Bun, dari segi umur, dari segi pendidikan. Tapi satu hal loh Umi belajar dari dia. Apa? Beliau gigih. Dia bilang dia kalau ada seminar-seminar pengen ikut banget. Tapi gak punya duit. Apa Bun kuncinya pesulap merah? Dia jadi terkenal loh Bun. Ya kan? Beliau bilang setiap ada seminar bagus, beliau telepon. Kan di situ ada CP gitu kan ya, contact person. Untuk kalau beli tiket atau apa gitu. Dia telepon, "Halo assalamualaikum, mau beli tiket apa Pak?" "Enggak, saya mau melamar menjadi panitia." "Wah gak bisa Pak, saya coba ya datang ya." Jadi apa aja pokoknya jadi panitia. Kenapa jadi panitia Bun? Agar dia bisa mendengar materi yang bagus. Kan kalau beli tiket dia gak punya duit. Tapi dia gak bilang aduh mahal ya saya gak punya duit. Enggak, saya mau ngelamar jadi panitia. Otomatis karena dia jadi panitia dia dapat mendengarkan ilmunya. Nah Umi juga lihat gitu. Umi senang belajar sama orang sukses. Belajar sama orang baik, sama orang soleh. Ketika kita ketemu orang soleh, Bunda gak bisa bilang, "Hey bro berteman yuk." Mana mau dia, "Siapa ente?" Kan? Ente siapa? Vice President bukan, Jenderal bukan, betul gak Bun? Caranya gimana? "Bapak Ibu izin, bisa gak saya jadi pegawai Ibu?" "Saya gak butuh pegawai." "Baik kalau demikian, bisa gak saya jadi muridnya?" Nah kalau jadi murid kan orang semua senang, betul gak saya? Nah paling tidak itu.
Kalau nggak mau jadi pegawainya, apa yang dibutuhkan sama dia? Kita tampil di situ. Karena untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga seorang sahabiat yang masuk surga bun, Ummu Aiman. Ummu Aiman, sahabat Nabi dari budak pembantu, karena kemudian beliau bersedia mengasuh Nabi, ya, dan mengasuh anak-anak Nabi, beliau dari budak menjadi ibu seorang jenderal. Anaknya bernama Usamah bin Zaid, 18 tahun udah jadi jenderal, diangkat sama Nabi. Dia adalah ibu dari seorang anak yang syahid bernama Aiman. Aiman syahid bun, Umi udah pernah cerita hadisnya kalau yang syahid bisa ngajak berapa orang masuk surga? 70, Masya Allah. Suaminya Zaid bin Haritsah, ini budak tadinya. Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi radhiyallahu an, yang termasuk 10 dijamin masuk surga. Dari budak, bukan dari nol bun, dari minus. Dia bisa tampil, kalau dari nol kan itu SPBU. Mulai dari nol ya bu, gitu kan ya. Ini minus bun, budak ya kan. Tapi akhirnya dia bisa jadi orang hebat. Sejajar dengan Rasulullah di surga nanti. Bersama Khadijah, bersama Aisyah. Karena tadi ya kan naik level gitu loh. Kita juga gitu bunda, ngaji untuk naik level. Ngaji bukan cuma sekedar ngaji, bukan cuma status ngaji MMAT setiap hari Senin, bukan cuma itu. Lebih baik, lebih sabar, lebih taat beribadah, lebih banyak sujud, lebih banyak tawadu, bukan sombong. Insya Allah lebih banyak sabar. Nggak ada orang yang nggak diuji. Ibu mau, saya pengennya nggak diuji Umi, nggak ada. Orang yang nggak punya ujian nggak pernah naik kelas. Naik kelas lulus ujian berarti kan lulus ujian, betul gak bun? Kalau enggak pernah, S1 pasti ujian lah, SD aja ujian, SMP ujian, masa S1 gak mau ujian? Kalau S1 gak ujian berarti ijazah palsu. Ya bener deh ya, ya. Iya bener dong. Umi ujiannya banyak loh, Umi ujiannya S1 banyak. Kolokium ikut ujian, tampil ke depan. Karya ilmiah bikin, skripsi bikin. Tuh. Kemudian tambah lagi satu karena guru micro teaching. Guru sama murid beda 1 tahun umurnya. Iya kan? Udah dicengin. Terus saya bilang, yang mau belajar dengan baik, nurut sama ibu guru, insya Allah akan saya kasih tahu trik-trik menghafal unsur-unsur logam. Yang lain nggak saya kasih tahu, langsung pada diem. Nah, baru Umi kasih tahu, baru pada senang. Rahasia nanti di belakang, saya bilang. Akhirnya pada diem, karena kan nilainya kan yang penting anaknya diem. Bu gurunya bisa menyampaikan. Akhirnya alhamdulillah A nilainya, micro teaching itu, alhamdulillah ya. Jadi ijazahnya asli, alhamdulillah udah dilegalisir. Iya, ya terserah mau percaya atau enggak. Yang penting kan legalisir. Dan punya teman angkatan Umi. Biasanya suka datang nih teman angkatan Umi nih, Bu Zahra, nggak datang ya? Ada teman angkatan, ada grupnya di sini, ada grupnya, boleh mau lihat nggak? Ada, nama grupnya Hipmia 80, Himpunan Anak Kimia. Ya kan, Masya Allah, Tabarakallah, ya kan. Nanti MMAT ada grupnya juga kan bun? Ada, ntar kita kasih ijazah. Ada harusnya syahada ada ya Bunda Mirna ya, sertifikat. Ya sertifikat kan ijazah. Ada yang butuh sertifikat ngaji di MMAT? Supaya dapat sertifikasi. Nggak ada ya. Oke, baik ya teman-teman sayang. Jadi belajar ilmu tuh sama siapa aja. Dan belajar itu harus sabar. Ada yang 3 kali ngaji udah pulang. Umi ngaji pulang, kenapa? Udah bisa, Umi tahu, saya udah tahu apa yang Umi ajarin. Pokoknya saya udah tahu deh. Ya nggak jadi dapat sertifikat ya bun ya. Nabi Musa dari level Nabi, Musa tuh lebih keren loh daripada Khidir. Betul gak sayang? Musa kan ulul azmi, Khidir kan enggak. Tapi dia gak sombong, gak kayak ada tuh orang. Siapa yang ngaji? Dia gak usah, dia masih kecil. Cabut aja, ayo cus gitu kan ya. Jangan bunda, karena kita gak tahu loh. Setiap manusia kalau Umi bilang, kita punya hati. Dan setiap hati ada kuncinya, ada gemboknya. Kita gak tahu gembok ini kuncinya sama ustadz yang mana. Bisa jadi sama Ustadz Hilman, Ustadz Taufik, atau Ustazah Dr. Hamidah. Kita gak tahu. Saya tuh kenanya sama Ustadz Taufik Umi, beliau bikin pantun, ngena banget sama saya. Bisa jadi. Ada juga dengan Ustazah Hamidah, beliau ngomongnya to the point gitu kan ya. Langsung, pokoknya mau iman apa kafir. Kalau gak ikutin aturan Allah kafir berarti. Kalau enggak iman.
dosen soalnya beliau ya kan. Betul atau tidak ya? Jadi kalau Bu dosen begitu Bun ya. Maka ibu-ibu yang dicintai Allah, kita nggak tahu nih gembok kita Bunda, kunci yang bisa buka siapa? Nah, itulah hati kita. Innallaha yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka latahdi man ahbabta. Kita tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kita cintai. Sekalipun dia anak kita, suami kita, adik atau kakak kita, kita gak bisa kasih hidayah Bun. Gak bisa. Karena hidayah adalah mutlak haknya, prerogatifnya Allah. Tapi kita boleh mencarinya ya sayang ya. Datang ke sini termasuk mencari ya. Jadi ketika Nabi Musa belajar sama Khidir, kata Nabi Khidir, janji ya ente sabar. Insya Allah aku sabar. Bener, nggak boleh tanya syaratnya. Kenapa? Karena Nabi Musa kan umatnya nanya terus. Iya kan? Suruh potong sapi, nanya sapinya laki apa perempuan. Ya udah laki, kuning apa putih? Putih, umurnya berapa? Gitu kan nanya terus kan? Bahkan minta nanya Tuhannya. Betul gak? Terus sama Nabi Musa dilarang, jangan cari ikan hari Sabtu. Hari Sabtu ibadah ke sinagog. Kan gitu kan Nabi Musa. Pas kok qadarullah setiap Sabtu itu danau ikannya banyak. Akhirnya diajakin sama Nabi Musa ibadah, gak bisa Musa ikan lagi banyak. Ibadel banget bandel. Akhirnya mereka cari ikan, gak mau ibadah. Tapi mereka sekarang ibadahnya hari Sabtu. Makanya kan disebut Sabat, ya kan? Hari Sabtu mereka ibadahnya. Padahal dulu sama Nabi Musa nggak mau. Diajak lagi ke Palestina, ikut aku kata Nabi Musa. Beribadah di Palestina. Mereka bilang apa ke Nabi Musa? Ya Musa, ihzab anta wa rabbuka. Kamu pergi aja sama Tuhanmu berdua, gitu katanya. Sekarang Palestina direbut sama dia malah dibom. Diakui sama dia. Padahal mereka dulu diajak sama Nabi Musa nggak mau. Nah kemudian Maryam, ya kan Bunda Maryam melahirkan Isa, beliau orang Yerusalem asli, tinggal di situ diusir. Nabi Isa juga dibunuh di situ. Betul kan menurut mereka, ya kan? Dibunuh, bahkan mereka tahu tuh bercakan darah-darahnya. Waktu itu kita ke sana ditunjukin ya Bunda ya. Nah, tapi mereka sekarang mengakui tanah itu milik mereka. Mereka memang keterlaluan, gitu kan ya. Mereka jangankan sama kita gitu, nabinya aja dibunuh, nabinya aja dibohongin. Orang, ayo ibadah hari Sabtu udah ngikutin Musa. Begitu lihat danau, Musa gak jadi Musa. Ada ikan banyak, mampir dia ngambil ikan. Ih gak sopan banget ya, beda sama teman-teman MMAT. Ayo masuk Alhamra, walaupun di depan banyak kue, tetap masuk ke sini. Keren ya, ibu-ibu MMAT, Masya Allah. Akhirnya sama Nabi Khidir jalan. Kemudian ketika jalan ada perahu, tiba-tiba naik perahu sama Nabi Khidir dilobangin. Kata Musa kok dilobangin perahunya? Bocor dong, nanti tenggelam dong. Satu aja kata Khidir, kan udah dibilangin jangan nanya. Ya kan jalan lagi. Ada anak kecil, tiba-tiba dibunuh. Ya kan masih kecil kenapa dibunuh? Nanya lagi, sekali lagi udahan kita berpisah. Ya kan, nanya melulu, ya kan, betul gak ya? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kemudian berangkat lagi, ibu-ibu yang dicintai Allah, ada tembok yang rubuh. Akhirnya dibetulin sama Nabi Khidir, dibagusin. Kemudian apa kata Nabi Musa? Kamu minta imbalan dong, kan kamu udah bangun tembok. Ngomong lagi, saran lagi bukan nanya. Pakai saran, udah ya cukup Musa kita berpisah di sini. Karena kamu udah 3 kali nanya. Ya kan, ternyata ketika kapal yang dibolongi tadi, sebentar lagi akan ada raja yang luar biasa jahatnya. Ini perahu punya orang miskin, maka raja akan rampas ini perahunya. Daripada dirampas, dibolongin biar tidak bisa berlayar. Sehingga nanti tinggal dibenerin sedikit daripada diambil sama raja. Jadi memang Allah memberikan kelebihan, Nabi Khidir bisa mengetahui yang goib. Sekarang udah gak ada Nabi Khidir Besti. Ada yang bilang sama saya Bunda, saya Bu Nani titisan Nabi Khidir. Serem dong. Beneran Umi gak bohong beneran. Saya keturunan ke-7 katanya gitu. Waduh luar biasa ke-7 masih mending ya, berarti bukan ke-8 kan. Nah, dalam hati Umi ini orang sakit nih kayaknya. Dia bilang keturunan Nabi Khidir, dia bilang Bunda sayang udah gak ada, itu Nabi Musa. Nabi Musa aja gak bisa sabar, ente lagi keturunan Nabi Khidir ya kan. Jangan ngaco bicaranya, gak ada hadisnya, gak ada ayat Qur'annya. Betul gak sayang? Nah kalau kita keturunan Nabi Adam bener banget Bun ya. Nanti boleh ya kan siapa namanya Dewi binti Nabi Adam, betul. Tapi di tengah
Nasabnya di tengah-tengahnya masih banyak lagi ya. Akhirnya baru tembus ke Nabi Adam gitu kan ya. Itu begitu, terus dia bilang apa? Umi sebentar lagi saya akan jadi RI 1. Orang pada nggak tahu karena saya titisan Nabi Khidir. Sholat nih saya sama guru saya di atas pohon. Terus kadang-kadang di atas itu gunung api meletus. Saya bilang wah kayaknya bahaya nih dia ya. Umi jangankan di atas pohon, di atas sajadah aja kadang-kadang nggak khusyuk. Bener apa enggak ya? Ya udah, nah kalau Nabi Khidir kan sama Nabi Musa berpisahnya karena Musa banyak bertanya. Kalau Umi takut ketemu dia, jadi ketika tadi dia telepon terus, maaf ya OTW Andalusia gitu. Emang bener kan? Umi foto aja dari tol. Nah bener kan? Ya kan? Terus Umi kasih pelayarnya, sampai jam berapa Umi? Wallahu a'lam. Ya kan gitu. Kan bener kan? Tapi kalau ujian gak boleh begitu Bun. Bunda kalau esai banyak Bunda jawab, dosen wallahu a'lam. Jawabnya nggak salah, tapi nilainya nggak ada, ya kan? Betul nggak sayang? Mentang-mentang Umi bilang wallahu a'lam ikutan lagi ya. Akhirnya yang berikutnya Nabi Khidir menyampaikan kenapa anak kecil tadi dibunuh? Karena bapaknya orang yang soleh. Dia akan durhaka dengan orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa dibunuh. Sebelum orang tuanya dibunuh, saya bunuh duluan dia. Tuh begitu kata Nabi Khidir. Memang Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir. Sekali lagi kita nggak ada titisan Nabi Khidir. Ya Allah, makanya kita ngaji di sini. Jangan ngaku-ngaku. Awas kalau dia ngaku ya. Nggak ada. Di sini kayaknya wajahnya nggak ada semua. Keturunan Nabi Adam. Terakhir, kemudian tembok itu dibetulin karena rubuh, dibetulin oleh Nabi Khidir karena di bawah tanah itu ada warisan banyak. Nanti dia besar, ayahnya udah mati, dia anak yatim, dia harus bisa menggali tadi harta itu supaya dia bisa hidup, bisa mendapatkan kehidupannya dari harta yang terpendam tadi. Seperti itu ya. Jangan juga cari harta karun, ada lagi nih nanti nih. Ada orang bulinkan pura-pura jadi ustazah, rumahnya digali nanti. Digali rumahnya sampai 5 yang mati. Karena kehabisan oksigen. Katanya di dalamnya ada emas. Kalau saya sih nggak sombong, di rumah saya ada emas. Mas Heri, alhamdulillah 70 kilo, alhamdulillah. Tapi saya nggak pernah gali, tenang aja ya. Saya nggak pernah eksplor, udah ada langsung ya. Jangan aneh-aneh, ngaji yang bener, ya kan. Rumah lo ada emasnya, ya kan. Kalau emasnya banyak ya, jangan pernah ada ya Bunda ya. Jadi mengkaji yang baik benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Bunda sayang ya. Ini yang terakhir kisah Zulkarnain. Ini Nabi Zulkarnain Bunda sayang di surat 80, ayat 83 sampai 102. Masya Allah ya Bunda sayang. Ini adalah bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang luar biasa, tidak pilih kasih. Beliau hadir untuk rahmatan lil alamin juga sama dengan Rasulullah, bermanfaat. Beliau tidak pilih kasih, ada hamba-hamba yang terzolimi, dia tolong. Pada waktu itu ada tentara Ya'jud wa Ma'jud. Dan kemudian penduduknya minta dibikinkan tembok yang tinggi. Maka Allah berikan ini juga, ini mukjizat ya Bun. Tadi kan mukjizatnya Khidir tahu dengan yang goib ya Bun ya. Mukjizatnya Nabi Musa dengan apa Bun? Dengan tongkat ya Bunda ya. Mukjizatnya Nabi Ibrahim dengan apa Bun? Yaitu dibakar tidak hancur. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa apa Bunda-bunda sayang? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan Bunda ini pesan buat semuanya, terutama buat Umi. Mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi jangan pernah ngaku keturunan Nabi Khidir. Ya, apalagi nanti mau seperti Nabi Zulkarnain bisa menjadikan besi-besi kemudian di tembaga nyala, kemudian bikin dinding yang sangat tinggi. Tidak, kita bukan punya kekuatan seperti itu. Kekuatan kita adalah Al-Quran. Semakin orang beriman umatnya Rasulullah SAW dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Quran, membela Al-Quran, insya Allah dia bakal bahagia, dia bakal sukses. Jadi nggak usah pakai ngeramal. Saya tahu nih ya, pokoknya ibu ini nanti Bu ya, ini yang nggak suka sama ibu tuh adik ipar ibu tuh nggak suka ya. Begitu adik ipar datang pelototin dari bawah sampai atas, ya kan. Adik ipar langsung nggak mau lah, ilfil ya kan. Siapa ini gitu kan ya ibu sekalian ya. Orang adik ipar datang mana udah bawa udang mayonnaise ya. Masya Allah, kemudian dendeng batoko, ya Allah lengkap banget ya. Cah brokoli,
Modal belum balik dipelototin dari bawah sampai atas. Gara-gara percaya dengan tadi ya. Jangan, tidak ada. Bersangka baik, berpikir positif, bimbingan Al-Quran. Semua harus kita amalkan. Insya Allah semampu kita, bunda-bunda sayang. Jadi ternyata membaca surat Al-Kahfi bukan sederhana. Bukan sekedar baca dari ayat 1 sampai 110 selesai. Udah langsung contreng, ya kholas. Ya kan? Bukan sekedar itu, pahami maknanya. Ada 5 cerita yang luar biasa. 5 cerita yang membuat kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang luar biasa. Yatakayaf bil Islam. Bagaimana membentuk pribadi menjadi seorang muslim. Orang muslim tidak mudah mengeluh. Orang muslim tidak sombong. Orang muslim insya Allah banyak sujud. Tadi seperti itu ya. Orang muslim sabar dalam berguru. Sabar dalam mencari ilmu. Sabar, apalagi tahsin, tahfidz, sabar, betul nggak bun ya? Heran ya kan, nggak lulus, ya kan? Ya tajwid nggak selesai, idgham mimi, apalagi gorib muskilat, ya Allah ya Robi, masya Allah ya kan, sabar, tetap cinta pada Quran, tetap sayang pada Al-Quran. Bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kalau hari ini yang hadir 100 orang, minimal ada 20% Mbak Lis ya Bunda Mirna, 20% yang hadir, insya Allah akan ikut bersama. Untuk tahun depan nabung ya, insya Allah Umi doakan rezekinya makin banyak, bisa umroh juga bersama Tazkiyah insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Jangan lupa cerita-cerita ini boleh diceritakan kepada anak-anak tersayang di rumah sambil bersama-sama ya. Baik demikian, jangan lupa kita doakan dulu ya Bunda Amel ya, doa dulu untuk yang sakit ya Bunda ya. Kita doakan dulu bunda-bunda untuk yang sakit ya. Kita doakan Ibu Neneng Wahyuningsih binti Fatoni Ilyas, lagi dirawat di Rumah Sakit Santosa Bandung. Ibu Renita, kemudian Mr. Michelle Lau, suami dari Ibu Diana, semoga Allah sembuhkan, dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Kemudian Ibu Arzita Jamhur, ya sakit kanker usus, ya Allah sehatkan ya Allah. Ibu Elita, ya beliau juga sedang sakit. Kemudian juga almarhum, almarhumah, termasuk orang tua kita atau keluarga kita yang almarhum dan almarhumah. Almarhum Bapak Haji Suro Soeharto bin Usup Duria. Kemudian almarhumah Ibu Hajah Wanah Sarwanah binti Satijah. Sama-sama kita doakan. Siapa yang mendoakan orang yang sakit, semoga insya Allah kita dinaungi malaikatnya 70.000 insya Allah. Maka kita mohon kepada Allah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbun nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi' la shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah ibu, bapak dan semua yang saya sebutkan namanya, dan juga jika ada jamaah MMAT yang sakit tidak terlihat atau sakitnya terlihat, angkat ya Allah penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wabil khusus untuk guru kami tercinta, Gurunda, Bunda Mirna, Rafki, dan juga Ustadz Syafi'i Antonio beserta seluruh teman-teman pengurus atau jamaah MMAT yang sakit, sembuhkan ya Allah. Allahumma rabbun nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi' ala shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. La ba'sa tahurun insyaallah. Khususan ila almarhum wa almarhumah kulluhum jami'an Majelis MMAT ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasit madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum waghfir lana walahum. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perkenankan doa kami, jadikan ilmunya bermanfaat, jadikan kami orang yang tawadu, orang yang banyak sujud ya Allah, orang yang kau jaga lisan dan pikirannya untuk senantiasa takorup kepadamu ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang menjauhkan segala sesuatu yang musyrik dan jahil ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, izin tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena kita akan foto bersama dengan para pengurus. Nanti kami mohon izin Ustazah Nani di paling depan. Sekalian nanti kita biar ketahuan nih 8 bulan ke depan siapa yang ikut ke Spain dan Maroko ya. Ya, boleh Bunda dan para pengurus di paling depan dan ya jangan kemana-mana dulu, kita foto sejenak sebelum nanti diberi kesempatan untuk bisa jajan di depan di bazar kita. Karena yang jualan juga mau ikutan katanya Umi ke Spain sama Maroko. Amin ya Allah ya Rob ya Karim. Jadi sebelum ini mungkin sambil menunggu foto, kita sama-sama istighfar 3 kali ya Bunda ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Hari mungkin berdiri di atas kursi sini ya, biar lebih dapat semua 0,5, lampu udah dimakin terangin. Bunda, semoga Allah mudahkan kita semua diberikan rizki yang banyak, yang cukup sama Allah untuk bisa jalan-jalan bareng di Amazing Andalusia. Ini perjalanan 10 hari Bun, Masya Allah. Dan bulan April 2026 itu pas musim semi. Jadi suhunya kurang lebih 10 sampai 20 derajat ya. Jadi insya Allah sangat nyaman. Dan saya mendoakan semua yang ikut foto di sini, yang hadir di sini bisa diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fotonya nanti di Spain dan Maroko ya. Masih ada 8 bulan ke depan. Tadi ngobrol sama Eyang di depan, berarti Amel aku harus nabung tiap bulan 6 juta. Yes, betul ya. Boleh Bunda sayang soleha yang dirahmati Allah, yang insya Allah diberikan rizki yang banyak. Boleh duduk yang di depan sehingga yang di belakang bisa berdiri. Ya, ini simulasi ya Bun, sayangku soleha. Eyang, 6 juta aman Eyang tiap bulan Eyang. Ya. Boleh tangannya angkat satu seperti ini. Insya Allah Allah mudahin kita ya. Tauhid, tauhid. Naik aja, naik aja. Kami ikhlas ridho biar fotonya bagus. Hati-hati ya. Siap. 1, 2, 3. Mas Hari bikin video boleh nggak? Amazing Andalusia, Maroko, Spain. Bismillah, insya Allah bisa. Jadi yang lainnya apa? Bismillah, insya Allah bisa. Ini 2 nggak sih mic-nya ya? Biar sama Umi dong, yang mau jalan-jalan sama Umi. Ya, Umi aku tuh pengen Umi, Amin, ya Umi Allah, mah amin. doain sih. Semuanya ikut insya Allah. Bismillah, insya Allah bisa. Bismillah, insya Allah bisa. Bismillah ya. Oke, aku duluan ya, Mas Hari. Ntar juga ikutan ya Mas Hari ke Maroko, Spain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya Allah udah narik napas. Ya. Iya, ntar di share di grup. Bismillah ya. Siap. Amazing Andalusia, Maroko, Spain. Bismillah, insya Allah bisa. Insya Allah barokah. Jazakumullah khairan kasih. Alhamdulillah, semoga Allah kabulkan. Kita semua nanti kumpul sama-sama ya. Kita lihat bumi Allah yang indah di sana di bulan April insya Allah 2026 diberi kemudahan. Eyang, salaman dulu. Bismillah ya. Nanti yang bingung-bingung bisa terima flyernya seperti ini, tanya sama Ibu Lis atau nanti sama teman-teman Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah, sama Amel nanti bisa dibantu informasinya ya. Aduh, baik kalau gitu jangan lupa mampir di depan ada bazar, kita bisa belanja sama teman-teman yang ada di luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
situ aja deh.